seri keempat pada kesempatan kali ini dengan judul bahasan kita hari ini adalah Success Story, pendanaan hijau oleh bank dan LSM. Nah, memperkenalkan lagi tentang FC. Jadi FC adalah sebuah non-profit organization yang baru saja diluncurkan di penghujung akhir tahun ini untuk membantu bisnis ataupun pihak-pihak yang ingin mendorong keberlanjutan dalam proses transformasi bisnisnya. Dan fokus kita pada saat ini adalah di UMKM. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, entah itu yang datang dari pelaku bisnis, pelaku UMKM, startup, ataupun individu-individu yang ingin mendirikan bisnis, maupun datang dari akademisi yang ingin mempelajari tentang bisnis berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, Epsi telah menghadirkan dua orang narasumber yang akan membahas dan memberikan ilmunya kepada kita, yaitu ada Bapak Adi Reza Nugroho, selaku CEO dari Mycotech, dan juga ada Pak Slamet Sujiono, selaku CEO dari Mahora Hora. Nah, tentunya kita sudah tidak sabar untuk mendapatkan nih tentang terkait bagaimana sih sebenarnya proses-proses untuk UMKM ataupun bisnis untuk bisa mendapatkan pendanaan hijau yang tentunya mungkin akan berbeda dengan pendanaan-pendanaan yang mainstream sekarang, dan tentunya juga punya porsi yang berbeda secara bentuk pendanaannya dibandingkan pendanaan-pendanaan non hijau. Nah, oleh karena itu kita akan membahasnya di sesi kali ini. Oke. Nah, di sesi pertama ini kita akan mulai dengan pembahasan dari Bapak Adi Reza Nugroho untuk terkait pendanaan hijau dan sukses story bisnis berkelanjutan yang didanai oleh bank, di mana saya akan bacakan sedikit profilnya. Di sini juga sudah ada bersama kita Pak Adi Rezanya. Halo Pak, selamat pagi. Lagi, Pak lagi. Adi Reza Nugroho ini adalah co-founder dan CEO dari Mycotech, sebuah bioteknologi startup bisnis yang berfokus untuk menciptakan material yang berkelanjutan. Dan Bapak Adi Reza Nugroho ini adalah lulusan dari Sekolah Arsitektur Institut Teknologi Bandung dan telah melalang buana sebelumnya sebelum dari Mycotech di industri yang berkelanjutan juga ya Pak ya. Dan saat ini di bawah kepemimpinan beliau, Mycotech akhirnya mendapatkan pendanaan di 2018 ya Pak ya. Mungkin nanti dikoreksi untuk penjelasan lebih detailnya dari Bank DBS. Nah, tentu di sini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sudah tidak sabar untuk bisa mendapatkan tips dan tentunya success story dari Pak Adi dengan Mycotech-nya untuk terkait bagaimana sih mendapatkan pendanaan hijau dari ranah bank. Nah, tapi sebelum itu saya mengingatkan kepada teman-teman peserta untuk bisa menghidupkan kameranya jika memungkinkan dan menjaga kondusivitas selama acara, dan tentunya jika ada pertanyaan nanti sebenarnya bisa langsung ditaruh di chat box-nya dulu dan kita akan bahas nanti di akhir acara setelah penjelasan dari kedua narasumber kita. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, oh iya, sebelumnya juga kalau masih ada nih dari kenalan ataupun teman dari rekan-rekan semua yang hadir pada kali ini yang sudah mendaftar tapi belum bergabung, mungkin bisa dibantu diingatkan lagi nih, agar memang sesi kita ini bisa bermanfaat dan disebarluaskan ke banyak orang agar aksi untuk keberlanjutan ini bisa tentunya meluas juga. Oke. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya serahkan kita perkenalkan Pak Adi untuk mempresentasikan dan membagikan sukses story beliau dan Mycotech-nya. Silakan Pak Adi. Oke, thank you banget Mas Ramel udah ngasih introduction tentang MYCL dan apa yang udah kita lakuin selama ini. Jadi mungkin aku ya kalau dibilang kata sukses sih masih jauh sih. Cuma ada beberapa yang kita alhamdulillah sudah achieve selama beberapa tahun ini menjalankan bisnis yang boleh dibilang ngasilin sebuah impact atau dampak. Dan hari ini aku coba dan pertama oh ya aku juga pengen ngasih selamat juga buat FC eh, sudah ada gitu ya. Em, dan
senang banget dengar cita-citanya bisa bantu UMKM untuk transisi ke, ke arah yang lebih hijau gitu. Dan aku siap untuk support lah gitu. Dan mungkin aku mulai em, presentasinya. Kira-kira udah kelihatan belum ya slide-nya? Eh, ya, sekarang sudah, Pak. Silahkan. Iya, mungkin aku share sedikit tentang MYCL. Jadi kalau dari MYCL sendiri, kita mencoba membuat atau mendevelop sebuah teknologi gitu ya, yang basisnya dari jamur. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, ini dompet ini it's not leather, but it's better. Jadi kita mencoba mendevelopnya menggunakan mycelium technology. Dan mycelium technology ini sebetulnya tumbuhnya dari em, limbah pertanian yang jumlahnya cukup besar di Indonesia dan terkadang menyebabkan masalah juga gitu. Dan kita ada beberapa teknologi yang background IP ya seperti membuat komposit, mycelium komposit dan juga mycelium leather. Em, dan alhamdulillah dengan eh, sejauh ini MYCL tadi juga udah di-mention mendapatkan pendanaan dari bank. Sebetulnya kalau dari bank DBS sendiri kita skemanya grants. Alhamdulillah sih skemanya ada grants gitu ya. Bukan loan tapi grants jadi free equity lah ya yang bisa kita gunakan untuk lakukan prototyping dan scaling up waktu itu. Dan kalau aku total semuanya, nggak cuma dari Bank DBS, ada juga dari yang lain, total ada 4,5 miliar. Terus juga salah satu pendanaan yang kita bisa dapatkan em, adalah impact investment, yaitu dengan total 25 miliar. Nah, ini juga em, cukup baru gitu ya, istilah ini impact investment di di Indonesia karena nggak begitu banyak, tapi em, potensial dan jumlahnya semakin lama semakin besar. Nah, dan yang terakhir adalah research grant yang impact related. Jadi ini juga em, cukup menarik juga gitu ya, research grant makin banyak juga di di Indonesia atau bahkan di global. Dan ini em, peluang juga sih buat kita, ngebantu kita untuk transisi ke bisnis yang berkelanjutan. Em, sedikit terkait MYCL, kenapa kita coba bikin ini? Karena sebetulnya salah satu problemnya adalah Indonesia kan paling sering eh, mengalami kebakaran hutan, terus habis itu juga kebakaran lahan. Nah, yang paling dekat sih, kalau aku pada posisi di Bandung itu kebakaran dari em, limbah pertanian yang ada di sekitar ini. Jadi setiap hari itu di dekat rumah pasti ada aja gitu orang yang bakar. Mungkin kalau di tengah kota bakar sampah dan sebagainya. Tapi yang nggak em, banyak dan orang-orang cukup diam itu adalah bakar limbah pertanian atau kebakaran lahan. Dan bahkan kalau di em, Pulau eh, Sumatera atau Kalimantan em, sudah sampai level membahayakan di masa-masa tertentu, terutama 6 bulan terakhir ketika em, kekeringan panjang ya. Nah, jadi salah satu solusi yang kita bisa coba adalah mungkin nggak sih kita melakukan mengconvert gitu, atau memprevent eh, kebakaran ini dengan memanfaatkan agricultural waste yang cukup banyak jumlahnya di Indonesia ini menjadi added value sebuah produk gitu. Dan em, kalau misal di MYCL sendiri kita berhasil membuat beberapa produk yang high value gitu ya. Jadi kita memanfaatkan agricultural waste raw materialnya dan kita menggunakan mushroom dan dari sini kita bisa menghasilkan beberapa turunan produk gitu. Yang pertama adalah mycelium leather, yang kedua itu adalah pengganti um, particle board, non-glue particle board, yang dimana juga tidak menggunakan resin, lem um, untuk merekatnya. Terus yang ketiga kita bisa bikin um, algae juga dari wastewater-nya, yang dimana wastewater-nya juga highly nutrient content, yang kita bisa manfaatkan entah itu jadi makanan atau bahkan jadi um, um, fertilizer juga bisa. Dan yang terakhir adalah sebagai mycelium composite, di mana ini kita bisa manfaatkan sebagai decorative furniture, um, foam EPS
insulation yang banyak digunakan oleh industri otomotif atau uh, bangunan. Nah, dan dari sini kita ngelihat kita menyebutnya biorefinery. Sama seperti kilang minyak gitu ya yang harus di refine. Nah, turunannya ada banyak, jadi aspal, jadi bensin, solar, diesel gitu ya. Nah, kita juga melakukan hal yang approach yang sama sehingga satu agricultural waste ngasilin high value added product. Dan kita juga melihat bahwa material ini bisa lebih rendah emisinya dibanding animal leather. Jadi kita mengukur greenhouse gases um, di pabrik kita, jadi kita bisa tahu berapa sih emisi karbon yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu dompet ini. Gitu. Nah, bahkan dengan improvement yang kita lakukan, efisiensi yang kita lakukan, kita bisa posisi di tahun ini bisa um, lebih rendah 80%, bahkan bisa sampai karbon negatif, yang dimana ini sangat membantu untuk banyak industri untuk melakukan dekarbonisasi, yang dimana menjadi goal bersama. Mungkin kalau sering dengar net zero karbon gitu ya, nah itu salah satu yang bisa kita contribute ke perusahaan-perusahaan ini. Dan tentunya kita melakukan beberapa kolaborasi. Salah satu kolaborasi yang kita lakukan dengan uh, LVMH Prize Winning Designer, namanya Doblet. Jadi kita uh, dari Jepang, mereka mengubah mycelium leather yang kita punya jadi beberapa produk dan di showcase di Paris Fashion Week Runway 2 kali gitu ya. Dan em, dan selain itu juga kita kolaborasi juga ini dengan artisan di Jepang juga. Kita kolaborasi dengan em, premium handbag maker namanya Fumikoda. Dan ini juga kita surprise juga bahwa oh material kita bisa dijadiin produk yang cukup mahal ya harganya di Jepang sana gitu. Satu tas ini micro bag ini bisa eh, 12 juta rupiah. Berarti kita bisa highly added value product gitu. Dengan margin yang tentunya tinggi juga. Dan terakhir kita juga kolaborasi material exploration dengan Hyundai. Um, Mereka karena sedang transisi juga ke electric vehicle, mereka mencoba apalagi nih yang bisa membuat produk mereka atau mobil mereka juga jadi lebih ramah lingkungan. Salah satu aplikasinya adalah leather goods-nya diganti dengan atau leather materialnya diganti dengan material kita. Dan mereka juga melihat potensinya karena mereka punya factory di Indonesia. Nah, ini juga jadi salah satu yang keunggulan bisa berkolaborasi dengan kita untuk meningkatkan local content mereka. Em, jadi ada beberapa em, ya kegiatan yang kita kolaborasikan untuk membantu fashion brand sampai bahkan otomotif untuk eh, transisi ke circular economy atau bisnis yang berkelanjutan. Kenapa kita ngelihat em, model bisnis yang seperti ini cukup menarik gitu ya? Karena kita bisa melakukan doing good dan doing well bersamaan. Doing good itu adalah kita ngasih sebuah impact, ya. Doing well itu kita ngasilin sebuah profit. Nah, biasanya tradisional, bisnis tradisional, mereka akan ngelakuin doing good ketika mereka sudah doing well. Jadi mereka ngasih CSR gitu ya, setelah mereka punya profit, jadi disisihin. Nah, tapi kalau bisnis yang berkelanjutan, mereka coba menyamakan gitu. Jadi ketika mereka bisnisnya berkembang, impact-nya juga ikut berkembang. Um, karena sudah mereka integrasikan di model bisnis mereka. Nah, mungkin hari ini aku lebih share banyak beberapa framework yang bisa kita gunakan untuk gimana sih caranya ngelakuin bisnis yang berkelanjutan juga atau ngasilin sebuah dampak. Tentunya salah satu yang sudah digaungkan cukup lama itu adalah SDGs. Jadi saat ini kalau kita melakukan bisnis tidak ada satu dari 17 goal ini sebetulnya cukup sayang gitu.
Sayangnya adalah karena satu, ini sedang jadi sebuah hal yang mereka apa dunia sedang upayakan gitu ya. Dan yang kedua banyak banget support yang em, terkait dengan goals-goals ini. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin bisnis, coba cek lagi ada nggak satu goals ini. Minimal ada satu aja itu udah udah lebih baik. Karena nanti ketika contoh em, dari MYCL kita responsible consumption and production. Nah, di sana nanti ada guideline em, bisnis yang seperti apa sih yang bisa em, related dengan ini. Jadi kita bisa mengacu ke sana. Dan tentunya em, ada juga terms ESG. ESG juga kadang overrated, kadang juga em, masih orang belum tahu apa itu gitu ya. Em, dan ini juga sudah digaungkan juga sejak 2005 oleh UN Secretary General Kofi Annan waktu itu merilis sebuah studi pertama gitu ya yang judulnya Who Cares Who Wins. Mereka membuat sebuah publikasi gitu ya dengan institutional investor and banks. Jadi ini cukup menarik. Driver utamanya adalah malah dari investor dan banks. Dan mungkin buat yang belum begitu familiar dengan terms ini, ESG stands for Environmental, Social, and Governance. Jadi tiga topik atau aspek ini yang dijadikan tolak ukur ketika kita melakukan bisnis yang memberikan dampak. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih ini penting gitu buat bisnis di hari ini gitu. Ini dari pengalaman aku selama ini, itu ada tiga sih yang aku rasakan sejauh ini. Yang pertama adalah efisiensi. Eh, Tadi aku mention ketika ngelakuin greenhouse gas measurement, aku jadi tahu nih, oh di posisi mana atau di bagian mana dari perusahaan yang menghasilkan atau menggunakan energi cukup besar. Gitu. Karena di sana mengukur energi air, limbah. Nah, ketika aku tahu, oh energi ini cukup besar, di tahun berikutnya aku mencoba menurunkan, ada nggak ya cara untuk nurunin energi ini. Gitu. Nah, dari situ kita bisa makin lama makin turun dan tentunya efisiensi sama dengan rupiah saving, jadi bisa lebih murah lagi gitu. Jadi kalau yang dampak ya jangka pendeknya adalah udah pasti bisnis yang mikirin ESG efisien itu pasti sih karena orientasinya adalah ke arah sana. Nah yang kedua adalah menarik perhatian investor. Saat ini ada beberapa investor yang mereka membuat fund yang related to investment impact investment yang perusahaan-perusahaan yang memberikan dampak gitu. Terus yang ketiga, ini adalah membangun credibility. Kalau dari kita sendiri, karena kita banyak dealing dengan big company dan posisinya di luar Indonesia, mereka akan pasti nanya gitu, how sustainable your product? Nah, ini pertanyaannya pendek, tapi jawabnya gak pendek gitu kan. Sehingga dan kita juga bingung jawabnya gimana ya gitu. Iya kok ini dari limbah pertanian pasti ini kok gitu. Atau ini dari jamur pasti ramah lingkungan kok. Nah, ternyata ada beberapa framework yang bisa kita gunakan, em, panduannya ada gitu ya, sehingga kita memberikan argumen itu cukup cukup valid dan ada buktinya gitu. Nanti aku bisa share lebih jauh lagi. Tapi soalnya kan banyak nih orang mikir kayak, duh, yang saya kan bisnis, yang penting barang jualan dulu, laku dulu gitu, atau udah nyari pembeli aja susah, ngapain gue harus bikin dampak gitu. Atau ada lagi yang skeptikal lah, itu kan cuma greenwashing. Tapi ya kalau aku sendiri pribadi ngelihat tiga aspek ini yang bisa jadi benefit ke perusahaan kayak gitu. Dan nah ini tadi salah satunya. Em, Pas ditanya how sustainable your product, kita jawabnya pakai dengan um, B Corps. Kita mendapatkan sertifikasi B Corps. Nah, sertifikasi B Corps ini bisa
diakses oleh seluruh orang gitu ya. Bahkan ini gratis toolsnya. Jadi mereka mempunyai list framework em, untuk kita melihat seberapa berdampakkah kita. Karena fokusnya B Corps adalah em, menyeimbangkan antara profit dan creating benefit. Dan di situ ada dari governance, workers, community, environment, dan customer. Ini aspek yang menjadi penting. Um, dan sebetulnya B Corp sendiri menggunakan framework dari ESG juga gitu. Salah satu turunannya juga referensinya sama. Dan untuk mendapatkan B Corp biasanya ada skor 80 minimal. Kita sih cukup ini ya, barely minimum gitu um, untuk achieve 80. Tapi um, sebenarnya nggak penting 80, 100, skor terbesar 100, 80 atau 90 kalau nggak salah. Um, nggak penting skornya sih, yang penting adalah konsistennya sebetulnya. Um, jadi kalau bisa ditingkatkan di depan lebih bagus, karena dievaluasi setiap 3 tahun. Tapi kalau sama juga nggak masalah. Berarti kita menunjukin konsistensi. Dan ini kita lakukan em, apa ya, mandiri, self assessment, tapi ada ada pihak dari B Corps yang melakukan validasi seperti dokumen-dokumen terkait. Dan ini sebenarnya ngebantu, dan karena sudah diketahui umum, karena market kita banyak beberapa dari luar Indonesia, mereka cukup familiar dengan sertifikasi ini. Mungkin kalau kita di Indonesia nggak terlalu familiar, mungkin lebih familiar sertifikasi halal kali. Halal lebih lebih ini, tapi bisa juga halal dijadikan salah satu ini kita gitu ya, bentuk bentuk tanggung jawab kita, karena kalau di halal itu kan banyak banget juga gitu ya aspeknya. Em, Kalau kita case-nya adalah menggunakan B Corp Certified. Em, Terus juga sekarang tadi aku juga nyebutin impact investment sedang sedang naik gitu ya. Dan kalau ini data yang aku dapat terakhir sih dari GIIN, em, totalnya itu ada 715 billion US dollar, dan kenaikannya kayak nggak masuk akal gitu. Mungkin kalau misalnya investment fund yang related ke digital mungkin aja bisa stagnan gini atau naik terus habis itu stabil gitu. Tapi yang impact ini aku lihat makin lama makin besar gitu. Karena problemnya makin banyak sebetulnya di dunia. Em, dan sayang ya gitu ya, di negara berkembang seperti kita gitu ya, masih ada gap sebetulnya. Si investment gapnya cukup besar, yaitu 2,5 triliun US dollar annual investment gapnya. Dan sebetulnya ini opportunity sih. Berarti em, masih ada peluang gitu untuk lebih besar lagi ke depannya. Dan ini distribusinya, kalau misalnya kita lihat, em, masih berkonsentrasi di negara Amerika, EU gitu ya, em, dan beberapa Latin Amerika. Em, di Southeast Asia itu cuma 3% sayangnya. Jadi em, ya belum begitu familiar atau umum, tapi karena terlihat distribusinya sangat kecil, kemungkinan besar di masa-masa yang akan datang akan ada pemerataan juga ke daerah sini. Sebenarnya agak tidak adil karena sebetulnya problem itu berada di developing countries, bukan di developed countries. Jadi em, banyak beberapa pihak yang sedang mengupayakan untuk em, mendistribusi ke daerah-daerah atau negara berkembang juga. Nah, kalau misalnya ditanya gimana sih cara startnya, nah aku punya tools yang aku pakai itu ada dua sebetulnya, Theory of Change dan Impact Business Model Canvas. Mungkin Business Model Canvas cukup familiar, tapi di sini ada yang cukup unik, Impact Business Model Canvas. Sedikit dimodif dari BMC yang umum. Mungkin dari awal Theory of Change. Theory of Change ini cukup umum digunakan, nggak cuma buat bisnis sebetulnya,
bisa digunakan oleh seluruh organisasi, atau bahkan individu juga bisa. Em, Bahkan NGO pemerintah pun harusnya punya theory of change, harusnya. Eh, Nah, kalau misalnya kita lihat, ini adalah frameworknya. Yang mungkin aku share sedikit singkat adalah kita harus identifikasi masalah secara spesifik gitu ya. Jadi misalnya di sini jika saya memberikan solusi X, maka perubahan yang terjadi adalah Y. Nah, ini bisa lebih dari satu, tapi kita untuk exercise mungkin bisa cuma satu. Terus dari sini baru kita mapping apa input, activities, output, outcome, dan impact. Nah, input itu adalah input apa aja yang dibutuhkan untuk menyediakan solusi. Activities adalah apa aja kegiatan yang perlu dilakukan untuk menyediakan solusi. Nah, eh, masuk ke output, outcome, dan impact ini mulai ada monitoring. Jadi kita mulai apa nih yang harus kita ukur gitu dampak kita. Karena kan ada orang bingung, saya dampak bisnisnya apa ya gitu. Orang tahu ya. Kita nggak bisa kuantifikasi atau kualitatif ya. Nah, kalau di sini dari output kita udah bisa mulai hitung, misal apa aja yang dapat dihasilkan. Kalau di outcome, apa saja hasil perubahannya atau target output yang telah tercapai. Nah, di impact ini adalah dampak jangka panjangnya, apa yang terjadi gitu. Nah, kalau ini udah punya, kita bisa lanjut ke model bisnis canvas. Barulah turun ke bisnis plan. Jadi ini yang biasanya aku lakukan dan ini biasanya aku em, apa eh, cek balik setiap beberapa tahun gitu ya, iterasi gitu ya, masih sama nggak sih dengan dengan ini gitu bisnisnya. Jadi sifatnya living document. Nah, ini mungkin kalau contoh dari MYCL gitu ya, kita eh, industri kulit mencemari lingkungan dan menghasilkan emisi gas buang yang cukup besar. Itu adalah identifikasi problem yang kita exercise waktu itu. Terus solusinya adalah em, jika saya memberikan solusi material pengganti kulit dengan jamur, maka perubahan yang terjadi adalah pengurangan emisi gas rumah kaca, konsumsi, dan pencemaran air. Nah, di sini baru deh kita turunin Em, inputnya apa aja. Em, Ya, inputnya adalah kita bahan bakunya, limbah pertanian. Terus yang kedua, aktivitasnya adalah pembuatan kulit jamur. Cukup obvious gitu. Nah, baru di outputnya, berapa jumlah, kalau sini kulit jamur yang memiliki performa tinggi yang dapat diterima pasar. Jadi, kulit kita yang bisa diterima pasar ada berapa. Jadi, kita hitung jumlah kulit jamur yang kita berhasil produksi dalam bentuk square feet. Nah, ini metriknya udah kelihatan di sini. Jadi, setiap tahun aku ngitung berapa eh, square feet yang aku hitung. Terus berapa kulit jamur yang terdistribusi ke konsumen. Dan berarti kalau sini metriknya jumlah kulit jamur yang sudah terjual. Baru dampaknya adalah kita bisa ngitung jumlah emisi gas rumah kaca yang dapat dihindari. Jadi kita bisa ngitung satu jumlah kulit sapi sintetis yang dapat dihindari dari brand tuh berapa sih. Terus yang kedua, jumlah CO2 yang dapat dihindari oleh brand fashion. Jadi kita ngitung juga emisinya. Um, That's why kenapa greenhouse gas measurement menurut kita cukup penting buat buat kita ya. Tapi kalau misalnya bisnisnya mengurangi sampah gitu ya, mungkin ya bisa metriknya adalah berapa jumlah sampah yang em, tercegah berakhir di landfill. Itu juga bisa dilakukan. Jadi ini yang kita pakai dan kita turunin selanjutnya. Dan dari sini sebetulnya kita juga em, ngitung setiap bulan, setiap tahun kita menggunakan frame durasi 1 tahun gitu ya. Berapa yang kita dampak yang kita lakukan gitu. Jadi ini adalah turunannya. Bahkan di sini kita udah sampai di develop lebih lanjut ada berapa eh, masyarakat yang terdampak juga gitu. Terus di sini berapa mycelium leather, total emisi yang dihasilkan, dan apa?
carbon sequestration, dan ini bisa kita bisa kita kuantifikasi. Kalau di sini lebih banyak kuantifikasi. Eh, ada juga tambahan dari sini ada yang kualitatif seperti misalnya, oh kalau bagi brand manfaatnya apa. Nah, itu kita juga bisa wawancara dengan mereka kualitatif. Jadi ini yang membedakan sebetulnya ketika bisnis kita eh, biasanya kan tiap tahun suka ada yang namanya laporan keuangan gitu, financial statement. Tapi di bisnis yang impact gitu ya, biasanya ada laporan ini juga. Em, dan sebetulnya bisa lebih simpel gitu, karena ngitungnya cuma yang penting adalah dicatat sih eh, dampaknya. Nah, ini ternyata perusahaan em, besar pun juga melakukan ini gitu. Dan perusahaan besar kayak misalnya contoh Patagonia, salah satu leader untuk fashion brand outdoor outdoor gear yang melakukan impact measurement. Dan juga B Corp juga. Dan mereka me- apa ya melakukan ini. Yang cukup menarik kalau di sini bahkan ada em, mm, 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 ya di sini mereka ngitung setiap tahunnya gitu ya berapa virgin petroleum based product ada berapa dan mereka mengalami penurunan gitu ya. Jadi kita bisa mengukur recycled materialsnya eh, ada kenaikan dan lain sebagainya. Jadi ini bentuk transparansi yang dilakukan. Ini Allbirds juga sepatu dari New Zealand bahkan mereka mencantumkan jadi sebuah fitur di produknya. Jadi di sepatunya ada tuh tulisannya. Ini ngasilin 9 kilogram CO2 emission equivalent. Nah, ini ditulis di sini. Jadi malah beberapa orang beli karena feels good gitu dengan adanya informasi seperti ini. Jadi bisa kita gunakan storytelling yang ini bukan cuma end up di laporan gitu, tapi malah bisa dijadiin branding juga gitu. Dan ini mulai banyak dilakukan. Kita beli produk terus habis itu ada tulisannya. Kalau kita beli misalnya iPhone gitu, nah ada orang dia juga ngeluarin laporannya gitu, laporan eh, dampaknya mereka ketika membeli handphone iPhone, berapa emisi yang dihasilkan dari produksi sampai masa iPhone ini habis gitu. Itu juga mereka bikin selalu ngeluarin dari iPhone, laptop, jam dan lain sebagainya. Itu part of branding mereka juga. Bahkan Ben and Jerry pun es krim mereka juga melakukan ini gitu. Em, berapa jumlah plastik yang mereka gunakan gitu ya. Em, dan ini bentuk salah satu em, transparansi mereka dan tentunya sebenarnya goalnya adalah juga melakukan efisiensi. Jadi kalau kita tahu gitu kan, oh ternyata kita menggunakan cup tuh cukup besar ya setiap tahunnya. Apa upaya dari perusahaan untuk mengurangi gitu. Nah itu kan kalau nggak ada datanya, tahu dari mana gitu. Jadi em, sangat membantu untuk measurement. Nah, barulah mulai masuk ke bisnis model kanvas. Mungkin kalau yang beberapa familiar cukup tahu yang berbeda adalah mereka masukkan beneficiaries di sini. Di sini kalau ini contohnya adalah bisnis bank sampah si Andi. Nah, di sini dia nyantumin ada beneficiaries, terus di channel saya pun juga ada beneficiaries. Oh, di sini malah ada beneficiaries di customer relationship, customer segment. Apa bedanya customer dan beneficiaries? Customer itu adalah pengguna layanannya. Beneficiaries adalah eh, em, individu atau kelompok yang terdampak atas bisnisnya. Em, ini juga sama juga. Em, dan ya em, kalau aku lihat sih ya ini salah satu ya Relat Asali juga bilang gitu. Ya mungkin bagian sebagian orang lihat masalah itu tragedi, tapi kalau buat wirausaha sosial ya itu sebuah peluang gitu untuk melakukan perubahan. Eh, jadi ya ironisnya ya di Indonesia banyak masalah gitu, tapi di satu sisi ya banyak peluang juga dan itu kesempatan.
Dan mungkin ya itu aja dari MYCL. Buat yang interested, buat tahu, mungkin bisa cek link di sini, bisa di screenshot gitu ya. Ada buku Berani Jadi Wirausaha Sosial, ada modul ini bahasa Indonesia gitu ya. Jadi udah, dan ada di sini banyak banget case-case menarik yang bisa jadi acuan. Ada modul Theory of Change, ini juga bisa diakses. BMC juga ada cukup umum. Dan kalau tertarik untuk B Corps, bisa masuk ke sini juga, Business B Corps Guideline for Small Business. Jadi nggak cuma ramah buat sertifikasi, nggak buat perusahaan besar, tapi perusahaan yang baru mulai pun juga bisa. Karena gratis aksesnya. Kalau kita mau akses sendiri bisa gitu kan. Dapat skornya nih, oh ya skor kita sekian nih, gitu. Itu bisa gratis. Tapi kalau misalnya merasa mau dapat sertifikasi baru bayar, dan juga itu progresif. Maksudnya perusahaan kecil pasti harganya lebih bersahabat daripada yang lain. Dan aku lihat sih masih cukup bersahabat untuk harga harga bisnis ya, harga UMKM ya, gitu. Banyak kok yang sertifikasi nggak jelas, tapi harganya juga lebih lebih mahal gitu. Itu aja sih dari aku. Thank you banget. Semoga bisa berdiskusi. Ya, oke, terima kasih Pak Adi. Kita berikan apresiasi ya semua untuk presentasi dan sharingnya dari Pak Adi sangat sangat bermanfaat dan tadi menarik sekali gitu bahwa ternyata nih untuk funding ataupun pendanaan peluang pendanaan ke bisnis berkelanjutan ataupun social enterprise itu ternyata opportunity-nya di Indonesia itu masih banyak karena sekarang masih tergolong kecil ya Pak Adi ya. Oh, menarik, menarik itu. Dan juga tadi kita dijelaskan banyak hal, dan terutama yang menarik bagi saya itu ya ada kerangka-kerangka, terus bagaimana metodenya untuk mentranslasikan atau mentransformasikan ide-ide yang berkelanjutan ataupun misi-misi terhadap entah lingkungan sosial tadi lewat framework tadi kalau nggak salah theory of impact menjadi lebih detail dan diubah ke bisnis modelnya. Nah, menarik dan ini saya yakin nih Padi bakal ini kan kita udah peserta udah mendekati 50 dan pasti banyak pertanyaan nih. Sepertinya ya gitu karena kan tadi lumayan komprehensif juga dan tentunya akan banyak diskusi mungkin di akhir ya Padi nanti setelah sesi dengan Pak Slamet kita akan lanjut ke Q&A. Jadi oleh karena itu, pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman partisipan disimpan dulu nih, disiapkan dulu, dan nanti kita akan bahas di sesi akhir nantinya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Adi. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut ke partisipan, oh salah, ke pembicara selanjutnya. Saya izin perkenalkan dulu, di sini udah ada bersama kita Bapak Slamet Sugiono. Jadi beliau ini adalah saat ini adalah co-founder dan CEO dari Mahora-Hora Bumi Nusantara. Nah, jadi buat Bapak Ibu sekalian, Mahora-Hora Bumi Nusantara ini bergerak di industrinya sekilas kita bisa lihat kalau Bapak Ibu bisa searching sekarang itu di penyediaan produksi gula aren nih. Nah, jadi mungkin agak berbeda nih sama Bapak Adi tadi. Kalau sebelumnya Bapak Adi tadi kan lebih ke pengolahan kulit dan ada kimia-kimia yang mungkin istilahnya agak uh, agak apa ya butuh pengetahuan lebih dalam gitu. Nah, sedangkan sekarang ini gula aren yang mungkin saya yakin nih Bapak Ibu semua pasti udah tahu lah ini kalau istilahnya udah bahas gula aren dan oleh karena itu mungkin tanpa memperpanjang juga, oh iya dan Bapak Slamet ini dengan Mahora-Hora Bumi Nusantara itu mendapatkan pendanaan dari LSM ya Pak ya, dari Kehati kalau tidak salah, atau mungkin nanti buat detailnya bisa dijelaskan. Oleh karena itu nih, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tanpa memperpanjang waktu, mari kita dengarkan success story-nya dan kisah cerita dari bisnisnya sendiri, dari perjuangan Bang Slamet sendiri untuk membangun dan bisa nih mengembangkan ide bisnis yang berkelanjutan di Mahora-Hora Bumi Nusantara. Nah, oleh karena itu, saya persilahkan kepada Bapak Slamet untuk memulai presentasi dan sharingnya kepada kita di sesi kali ini. Oke, makasih. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Saya boleh share screen ya.
Iya Pak, silakan. Oke, bentar. Ini kalau tidak salah Pak Slamet posisinya lagi di US juga ya Pak ya Iya, sekarang. apa? Iya, iya. Jadi sih lagi malam, jam 10. Oke, Iya. ya. Selamat pagi semuanya. Em, apa ini saya coba share apa yang pernah kami alami gitu ya. Nah, jadi betul tadi yang disampaikan. Sebelumnya, saya Slamet Sudijono. Saya CEO dan co-founder dari Mahora Hora, dan Mahora Hora itu adalah gula aren. Nah, jadi simple gula aren, kita semua udah tahu gula aren itu apa. Nah, jadi rupanya ini kita tuh sangat diberkahi dengan gula aren. Ya, jadi bangsa Indonesia itu harus bersyukur karena kita punya gula aren. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Karena gula aren ini itu sesuatu produk yang luar biasa spesial. Ya, jadi apa kita nggak perlu cari jauh-jauh ya, ternyata di hutan-hutan di Indonesia itu begitu banyak pohon aren, dan dari pohon aren itu bisa dihasilkan gula aren. Nah, gula aren ini itu pertama kalau kita lihat dari sisi produknya. Kalau dari sisi produknya, gula aren ini kita tahu sekarang lagi ngetren ya, kopi susu gula aren. Nah, jadi memang gula aren ini sangat cocok dengan cita rasa bangsa Indonesia ya. Jadi cocok dengan apa namanya lidah Indonesia. Nah, kita lihat sekarang juga apa namanya orang mulai coba pakai gula aren nggak cuma untuk kopi ya, tapi juga untuk masakan, terus kemudian juga untuk kue dan sebagainya. Nah, bahkan customer-customer kami ya, termasuk restoran Jepang, restoran Korea, nah itu sekarang udah memakai gula aren sebagai pemanisnya. Nah, dari dari sisi rasa. Terus kemudian dari sisi manfaat kesehatan, kalau misalnya kita biasa bilang bahwa manis itu nggak bagus ya, nah gula aren itu tuh sebetulnya salah satu alternatif pemanis yang lebih sehat. Kenapa? Karena gula aren ini mempunyai indeks glikemik yang rendah, ya, yang artinya tiap kali kita mengkonsumsi gula aren itu tidak akan menimbulkan lonjakan gula darah. Ya, berbeda dengan kalau kita mengkonsumsi gula putih, itu serta-merta akan menimbulkan lonjakan gula darah. Nah, terus yang kedua, gula aren ini mengandung vitamin dan mineral. Karena dari sisi prosesnya dilakukan sangat apa sederhana, dan prosesnya juga dilakukan turun-temurun dari zaman dulu ya, sehingga rupanya ada local wisdom yang dipertahankan ya. Nah, rupanya dari local wisdom ini yaitu apa vitamin dan mineral itu bisa dipertahankan dalam produk ini. Nah, salah satunya adalah kalsium, kalium, dan juga selenium yang sebetulnya agak susah didapatkan di produk makanan lain. Nah, jadi dari sisi produk, bayangkan kita sudah punya produk yang dari sisi rasa enak, terus kemudian dari sisi kesehatan juga memberikan manfaat kesehatan. Nah, tapi di luar itu, gula aren ini sebetulnya merupakan produk yang juga sangat penting untuk kelestarian hutan. Nah, mungkin kita bingung kan, kok aren bisa untuk kelestarian hutan? Ya, jadi gula aren ini itu diambil dari nira pohon aren. Nah, dan nira pohon aren ini itu adalah pohon yang sangat penting bagi hutan karena dia bisa menjaga supaya hutan tidak longsor dan hutan tidak banjir. Nah, jadi kalau misalnya yang udah pernah lihat pohon aren, ya pohon aren itu selalu tumbuh di lereng-lereng gunung. Ya, ketinggiannya mulai dari 400 meter ke atas gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat gimana si pohon aren ini bisa menjaga supaya hutan tetap lestari. Nah, ketika hutan tidak longsor, terus kemudian hutan tidak banjir, itu artinya biodiversity di sekitar situ, ya itu akan terjaga kelestariannya. Nah, tadi Mas Adi sempat cerita tentang em, apa namanya SDG, ya. Nah, jadi kita betul poinnya adalah bahwa kita coba apa hubungkan apa yang kita punya dengan SDG yang ada gitu ya. Nah, selain dari menjaga kelestarian, terus kemudian juga menjaga lingkungan hidup, ya, pohon aren ini, gula aren ini itu diproduksi oleh para petani. Jadi setiap petani itu setiap hari bisa apa namanya mengambil nira sebanyak 4 sampai 5 pohon gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya lagi
pohon yang berdekatan, yang mungkin bisa sampai 7 pohon per hari. Dan nira itu menetes setiap hari. Jadi ini seperti mesin ATM. Mereka bisa menghasilkan gula setiap hari dan mereka bisa menjualnya. Nah, terus kemudian gula apa namanya mereka akan mendapatkan penghasilan. Nah, Mahora-Hora hadir di sana untuk membantu petani sebagai off-taker. Nah, cuma ada beberapa hal yang kita lakukan yang nanti saya akan jelaskan sehingga pendapatan petani bisa meningkat. Ya, caranya gimana? Nah, jadi beberapa hal. Ya, sebetulnya kita udah tahu gula aren dari zaman dulu lah ya. Nah, cuma sejak 1700-an, 1800-an ketika bangsa Belanda, bangsa Inggris datang, ya, itu mereka udah memperkenalkan gula putih. Nah, jadi lambat laun tuh gula aren jadinya tergeser. Nah, jadi akhirnya jarang sekali, ya cuma waktu-waktu tertentu aja kita memanfaatkan gula aren. Nah, sehingga sekarang pun kalau misalnya orang mau mengkonsumsi gula aren, mereka tahu bahwa ini sehat gitu ya, tapi di pasaran tuh banyak yang nggak murni, banyak yang dicampur. Akhirnya mereka ragu-ragu. Nah, terus kemudian yang kedua, gula aren yang dijual di pasaran itu bentuknya banyak yang masih berupa batangan atau batok gitu ya. Nah, jadi ketika mau digunakan harus ditumbuk dulu, terus kemudian juga harus diiris dulu. Nah, terus kemudian 2-3 hari kemudian meleleh, akhirnya dikerubutin laler, ya kan? Jadi kesannya tuh, oh nggak higienis. Dan terus ditaruhnya juga akhirnya di dapur basah. Terus kemudian persepsinya. Ya, persepsinya juga masih, gula aren ini masih sangat tradisional, terus kemudian juga nggak higienis, ya karena kita lihat kalau misalnya kita ke pabrik gula aren, ya mereka apa namanya proses pengerjaannya juga masih sangat tradisional ya lantainya masih pakai apa mungkin tanah terus kemudian juga apa yang mengerjakannya juga mungkin apa namanya nggak memperhatikan higienitas dan sebagainya terus kemudian dari sisi kualitas ya inkonsisten kadang bagus kadang jelek nah jadi pertama kali kita ketemu petani juga petani yang satu dengan petani yang lain yaitu punya kualitas yang berbeda-beda. Yang satu warnanya hitam, satu warnanya coklat terang, satu warnanya coklat tua dan sebagainya. Ada yang rasanya seperti ini, ada yang rasanya seperti itu gitu. Jadi kualitasnya nggak konsisten. Nah terus kemudian juga ada apa namanya ada masalah trust ya karena ya ini nggak tahu diproduksinya di mana jadi unbranded jadi untrusted. Terus kemudian distributionnya sekarang dulu-dulu mungkin masih bingung kita kalau mau beli gula aren di mana sih di pasar atau di mana ya kan. Belum lagi dari sisi harga ya gula aren memang cenderung lebih mahal daripada gula putih. Nah jadi kita Mahora-Hora kita hadir untuk mengadres pain point tersebut gitu ya. Nah jadi kita pengen tawarkan ke konsumen bahwa gula aren Mahora-Hora itu adalah gula aren murni dan juga organik. Terus kemudian untuk masalah practicality kita tawarkan ke mereka ke konsumen itu dalam bentuk bubuk dan juga dalam bentuk cair. Jadi penggunaannya sangat praktis. Nah, terus kemudian rasa dan aroma juga kita pertahankan. Nah, jadi kerjasama kita dengan petani, ya petani hanya mengambil nira, terus kemudian memasak sampai menjadi menjadi half cook, ya. Nah, terus kemudian proses selanjutnya dilakukan di pabrik kita supaya hasilnya konsisten. Terus kemudian juga kita coba bangun brand ya. Nanti saya mungkin boleh share iklan terbaru Mahora-Hora. Nah, jadi mungkin mungkin ini pertama kalinya ada produk gula aren yang punya iklan di TV gitu ya, iklan TVC. Belum di TV tapi iklan TVC. Ya, terus kemudian kita juga tawarkan berbagai apa pack size sehingga customer bisa pilih mau ukuran 1 kilo, setengah kilo, ya 350 mili dan sebagainya. Nah, terus kemudian kita juga jual online, Tokopedia dan Shopee, tapi kita juga mulai masuk ke supermarket. Dan supermarket yang kita masukin adalah kayak Range Market, ya, terus kemudian Hero, dan kita baru aja di Agustus kemarin masuk ke 2.200 toko Alfamidi seluruh Indonesia. Terus kemudian untuk membuktikan bahwa gula aren kita memang memiliki indeks glikemik yang rendah, kita lakukan kerjasama dengan IPB untuk membuktikan bahwa memang indeks glikemiknya rendah. Dan terbukti memang indeks glikemiknya rendah sehingga lebih sehat. Nah, terus yang berikutnya ada traceability dan sustainable source ya. Jadi kita
kerjasama dengan Taman Nasional ya. Awalnya dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tapi makin ke sini dengan bertambahnya, alhamdulillah dengan bertambahnya permintaan, ya jadi semakin banyak pihak yang bekerja sama dengan Mahora-Hora. Nah, terus kemudian dari sisi kemasan, ya kemasan kita kemas dalam alufoil yang higienis. Terus kemudian desain juga kita minta packaging designer untuk membuatkan desain yang bagus. Nah, sehingga gula aren ini ditaruhnya bukan di dapur basah, tapi justru di sebelah mesin-mesin kopi yang harganya jutaan atau bahkan puluhan juta gitu ya. Nah, jadi bayangkan kita seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa kita sangat diberkahi karena Indonesia punya pohon aren yang bisa diolah menjadi gula aren. Nah, terus kemudian kita ingin supaya gula aren ini balik lagi menjadi gula asli Indonesia dan kembali naik derajatnya. Nah, kerjasama kita dengan petani ya itu tidak hanya transaksional ya, tapi kita kerjasama dalam bentuk yang lebih dalam ya. Kita melakukan capacity building dengan mereka. Nah, jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk menjaga supaya kualitas produk yang dihasilkan terjaga. Nah, tapi di luar itu kita juga melakukan berbagai pelatihan lain, termasuk juga untuk financial literacy, terus kemudian juga organic farming, ya, terus kemudian juga gimana menjaga kawasan lingkungan dan sebagainya. Ya, kita juga melakukan traceability, ya, kita ada satu perangkat ya di mana kita bisa melakukan traceability terhadap produk yang kita hasilkan. Nah, selain itu kita juga melakukan Arenga Regrowth Model. Nah, jadi kita tahu bahwa pohon aren ini baru bisa menghasilkan itu sesudah 7 tahun atau 8 tahun gitu ya. Nah, jadi mungkin orang bertanya-tanya ngapain kita tanam pohon gitu ya kalau kita mesti nunggu 7-8 tahun baru bisa menghasilkan. Nah, tapi kita melihatnya adalah bahwa ya dengan tadi entah optimisme, entah terlalu pede atau gimana, tapi kita ngelihat kita ingin satu hari nanti nih gula aren kembali lagi menjadi gula asli Indonesia dan semakin banyak orang yang mengkonsumsi sehingga akhirnya semakin banyak pohon aren yang harus kita tanam ya, semakin banyak pohon aren yang harus tersedia gitu ya. Nah, tapi sambil itu ya tentunya ini juga akan bagus sekali untuk mengurangi lahan kritis. Nah, the good thing tentang pohon aren, nah pohon aren ini sebetulnya pohon aren ini tumbuh liar. Ya, jadi dia dibantu perkembangan penyebarannya oleh musang. Nah, tapi yang kita lakukan adalah kita melakukan penanaman di beberapa area kritis. Dan yang kita lakukan sistemnya bukan sistem monokultur ya, tapi lebih ke multikultur ya, di mana kita kombinasikan pohon aren dengan pohon-pohon yang lain. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya area kritis tersebut ya menjadi terrehabilitasi dengan baik. Nah, beberapa pohon yang kita tanam bersamaan adalah kardamom ya, terus kemudian puspa dan juga rasa mala. Nah, ini semua pohon ini sebetulnya pohon-pohon endemik ya. Nah, by the way, sebetulnya saya kuliahnya dulu teknik mesin ya dari ITB juga. Nah, jadi ini baru belakangan-belakangan lah saya belajar gitu ya. Jadi Mahora-Hora sendiri berdiri tahun 2020. Ya, sejak itulah saya akhirnya mau nggak mau mempelajari hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, alhamdulillah terus terang awalnya memang nggak sengaja saya dan satu rekan saya yang juga alumni teknik mesin ITB itu mendirikan Mahora-Hora. Jadi karena waktu itu saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan ya sesudah saya kerja 22 tahun. Nah, akhirnya terus kemudian saya buka toko bunga, akhirnya saya punya banyak waktu ketemu teman. Nah, salah satu teman yang saya temui itu adalah teman ketika kuliah dulu. Nah, jadi isu yang paling sering terjadi adalah isu klasik sebetulnya di mana petani kesulitan untuk menjual produknya. Nah, jadi sebetulnya nggak sengaja waktu itu kita bilang ya udah deh kalau gitu kita bantuin aja jualin produk mereka.
Nah, kebetulan saya sempat kerja di Unilever selama 10 tahun. Nah, jadi akhirnya ya udah deh kita coba bikin gula aren tapi pakai merek gitu ya. Nah, mereknya ini Mahora-Hora. Jadi waktu itu simple aja. Kita cuma beli dari kemasan dari Tokopedia, terus kemudian kita kasih label. Nah, terus kemudian kita kasih namanya apa ya? Terus kita bilang, oh karena salah satu insight-nya adalah gula aren itu harus murni. Jadi coba deh kita cari kata yang artinya murni, gitu kan. Nah, terus kemudian kedua, ya karena niat kita juga insya Allah murni, gitu ya, karena pengen membantu petani, ya udah kita cari deh kata-kata yang artinya murni. Nah, akhirnya kita dapatlah kata mahora-hora yang sebetulnya ini dari kata Mauri yang artinya murni, gitu ya. Nah, jadi Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, gitu ya, nanti saya akan cerita di belakang, em, makin banyak orang yang tahu, ya, makin banyak orang yang tahu, termasuk institusi-institusi, terus kemudian juga mungkin LSM dan sebagainya. Oh ini ternyata si Mahora-Hora nih eh, menjalankan bisnisnya seperti ini gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kita diundang ke Partnership for Forest di London ya di tahun 2022 dan juga di 2023. Nah, waktu di tahun 2022 kita ke sana cuma buat apa ya? Cuma buat belajar lah dari yang lain ya. Seperti yang tadi diceritakan Mas Adi juga, kami ketemu beberapa perusahaan yang sudah terjun lebih dulu di di green business lah gitu. Nah, Alhamdulillah bulan kedua kami dikasih kesempatan untuk menjadi pembicara di depan forum utama menceritakan tentang eh, gula aren Mahora-Hora ini. Nah, terus kemudian di Oktober kemarin juga kami diundang lagi untuk sharing di New York ya. Terus kemudian sempat juga 2 kali dalam bulan November, eh, 2 kali diundang juga untuk menjelaskan ini kepada Presiden Jokowi gitu ya. Nah, mungkin berikut ya tadi Mas Adi juga cerita tentang ESG. Alhamdulillah juga kita sempat mendapatkan award ESG award dari Kehati untuk kategori UKM. Ya, sementara yang lainnya perusahaan besar seperti Unilever, Bank BRI dan juga PwC. Nah, sekarang kita masuk ke tema utama ya. Nah, jadi sebetulnya karena em, bagaimana sih pelaku usaha itu bisa menarik hati pemilik dana gitu ya. Nah, sebetulnya sih ini seperti kita seperti kita em, pacaran gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kesulitan pelaku usaha mendapatkan dana itu sama sulitnya dengan pemilik dana mencari pelaku usaha gitu ya. Em, jadi saya dengar gitu ya, kalau di luar negeri itu apalagi impact funding seperti ini, itu banyak sekali beredar ya, dan mereka mencari pelaku usaha yang menurut mereka tuh cocok untuk diberikan dananya ya. Nah, bahkan kalau misalnya yang saya pelajari beberapa waktu yang lalu, itu tuh rata-rata mereka sampai kebingungan. Mereka tuh punya uang minimal mereka pengen ngasih tuh 5 juta US dollar gitu ya. Sampai 15 juta, 20 juta, 25 juta US dollar gitu. Tapi mereka nggak tahu nih mesti diberikan ke siapa gitu ya. Nah, jadi sebetulnya itu tadi ya. Kesulitan kita pelaku usaha sama dengan kesulitan mereka si pemilik dana gitu. Nah, ini saya cuma share berdasarkan apa yang terjadi dengan Mahora-Hora ya. Bisa 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 jadi ada banyak kebetulan ya, em, atau bisa jadi juga ya memang ini emang unik. Setiap pelaku usaha pasti punya pengalaman-pengalaman unik yang mungkin cuma mereka yang mengalaminya gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika kita ingin mendapatkan impact funding. Jadi yang paling penting adalah karena kita bukan LSM, ya, karena kita adalah pelaku usaha, pelaku bisnis, ya. Nah, jadi yang pertama adalah tentunya harus bisa menunjukkan ke mereka bahwa kita punya bisnis opportunity yang bagus, ya. Nah, jadi kita harus sampaikan ke mereka bahwa, lihat nih, bisnis ini itu potensinya tuh akan seperti ini dalam berapa tahun ke depan, gitu ya. Nah, tentunya ya harus kita tunjukkan juga dengan beberapa indikator-indikator gitu ya. Misalnya, kalau dalam case-nya Mahora-Hora gitu, eh, kita lihat bahwa
konsumsi gula di Indonesia itu 7 juta ton per tahun. Nah, dari 7 juta ton itu 50%-nya kita masih impor. Ya, 3,5 juta ton kita masih impor. Nah, makanya nggak heran kalau sekarang kita lihat harga gula pasir itu terus naik ya. Sekarang harganya udah sekitar 16.000 atau 17.000, padahal beberapa waktu yang lalu harganya masih sekitar 12.000, 12.500. Nah, jadi kita tunjukkan bahwa ini potensinya besar loh. Kalau misalnya kita bisa istilahnya steal the share ya dari 7 juta ton aja, itu tuh apa namanya udah besar buat kita gitu kan. Nah, jadi yang pertama adalah kita tunjukkan bahwa bisnis ini punya peluang yang besar. Nah, yang kedua, ya itu tadi karena yang kita kejar adalah impact funding. Nah, kita juga harus tunjukkan bahwa ada social impact opportunity. Ya, jadi bukan hanya oh ini kita bisnis besar tapi terserah deh nanti apa namanya kita pekerjakan misalnya anak di bawah umur atau apa gitu. Ya itu terserah deh. Nah, tapi buat buat kita itu nggak bisa kayak gitu. Ya, kita harus tunjukkan bahwa kita juga mempunyai social impact opportunity yang besar. Nah, jadi kita harus bilang eh, kalau misalnya bisnis kita berkembang, ya itu secara otomatis petani yang terlibat juga akan bertambah. Ya, jadi kalau misalnya dalam case-nya gula aren Mahora-Hora, itu em, setiap petani itu bisa menghasilkan 3-4 kilogram gula per hari. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya penjualan kita makin tinggi, ya, itu permintaan kita terhadap petani akan semakin tinggi juga, atau semakin banyak juga petani yang bisa kita libatkan di dalam supply chain kita. Nah, tadi poinnya Mas Adi betul betul sekali tuh. Ya, jadi apa ini bukan sesuatu yang kita udah besar terus kemudian baru kasih CSR, nggak seperti itu. Tapi apa namanya memang ini adalah bagian dari value chain kita. Nah, terus yang ketiga adalah environmental impact opportunity. Nah, jadi kalau impact itu kan ada dua, ada social impact, ada environmental impact. Nah, environmental impact ini juga kita harus tunjukkan. Lihat loh, kalau bisnis kita makin besar, ya kalau misalnya tadi kita bilang, oh dalam 5 tahun ke depan bisnis kita akan sekian ratus ton misalnya, ya. Nah, ketika kita bilang sekian ratus ton, ya, itu kita bisa konversi berapa banyak pohon aren yang harus kita jaga kelestariannya. Nah, hitungan sekarang, setiap pohon itu bisa menghasilkan sekitar 1 kilogram gula aren per hari. Atau 30 kilogram pohon 3 kilogram 30 kilogram aren per bulan. Bayangkan kalau misalnya nanti satu hari nanti kita bisa menjual misalnya 1.000 ton ya per bulan. 1.000 ton bagi 30 itu udah berapa ratus pohon atau berapa ribu pohon yang harus kita jaga kelestariannya. Ya karena nggak mungkin kita pengen jualan gula aren tapi pohonnya ditebang ya kan. Nah itu yang terjadi selama ini karena apa nih petani gula aren ini nggak tahu harus jualnya kemana, akhirnya ya udah deh ditebang aja deh, mereka ambil sagunya lebih lebih gampang mereka jualnya misalnya, atau lebih parah lagi ada yang akhirnya udah deh tinggalin aja pohon arennya. Terus kemudian mereka melakukan penambangan liar atau ya penambangan liar terutama emas ya di hutan-hutan em, di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi yang keempat adalah terintegrasi ya. Jadi ini exactly seperti yang Mas Adi tadi bilang ya. Jadi bukan sekedar kegiatan CSR yang terpisah dari bisnis utama. Nah, jadi bukan ketika kita bilang, oh bisnis kita udah sekian miliar, ya udah deh kita sisihkan 1%, 2% untuk CSR. Bisnis kita udah sekian yang kita sisihkan deh buat CSR. Enggak, ya tapi ini menjadi satu kesatuan dari bisnis kita dari hulu ke hilir itu memang terintegrasi seperti itu. Nah, berikutnya kita harus jelas. Apa maksudnya harus jelas? Nah, ini jadi sebetulnya kan kita ketika kita mau ketemu pemilik dana, ya, pemilik modal, atau bank dan sebagainya, ya itu kan sebetulnya kita ingin mengajukan ke mereka rencana bisnis. Ya. Nah, jadi rencana bisnis, apa sih rencana bisnis jangka pendek kita, terus kemudian jangka menengah kita, jangka panjang kita, gitu kan ya. Misalnya jangka panjang kita pengen sekian persen penduduk Indonesia misalnya menggunakan produk kita gitu kan. Ya, tapi kan nggak serta-merta ke arah sana kan. Ya, jadi harus dibikin tahapannya. Jangka pendeknya apa sih? Jangka pendeknya misalnya kita pengen perbaikin pabriknya dulu atau bikin pabriknya dulu.
terus kemudian sertifikasi ini, sertifikasi itu gitu ya. Nah, jadi kita harus jelas dulu rencana bisnisnya. Nah, terus kemudian yang kedua definisi masalah ya. Nah, untuk menjalankan rencana bisnis itu ya, apa sih challenge ya, apa sih hal-hal yang harus kita siapkan gitu ya, dari sisi upstream di hulu, dari sisi midstream yang di tengah-tengah, dan juga dari downstream. Kalau di sisi upstream, mungkin kita bisa identifikasi, oh di hulu nih apa ternyata proses produksi yang dilakukan oleh petani masih kurang bagus misalnya, atau oh misalnya sumber sumber daya alamnya kurang atau gimana gitu ya. Nah, sementara di midstream kita juga mesti identifikasi, oh ternyata kita belum punya pabrik nih yang bagus, sementara konsumen itu pengen kualitasnya sesuai ISO misalnya. Nah, terus kemudian di downstream, ya kita mesti identifikasi masalah kita apa sih, apakah masalah kita di pemasaran, apakah masalah kita di distribusi, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya definisi kebutuhan. Nah, jadi sesudah masalah tadi kita identifikasi, kita langsung bisa identifikasi kebutuhannya. Nah, kebutuhannya apa sih? Oh, kita ternyata butuh nih modal kerja, ya kan? Karena order sih ada, tapi nggak ada modal nih buat buat apa nih buat produksi gitu kan? Nah, atau em, untuk biaya operasional, ya. Oh, kita punya bayar listriknya kegedean nih, atau nggak ada biaya buat marketing, atau nggak ada biaya buat apa dan sebagainya gitu ya. Atau modal usahanya, oh kita perlu nih beli mesin baru, kita perlu capex ya, perlu apa biaya sertifikasi dan sebagainya. Nah, jadi ini harus kita kemas sedemikian rupa ya, sehingga menjadi suatu proposal yang kuat gitu ya, dengan mempertimbangkan bahwa apa yang kita lakukan ini itu akan mempunyai business opportunity, social impact opportunity, dan juga environmental impact opportunity. Nah, nanti abis itu sesudah kita tahu, wah ternyata kita perlu uang nih, saya misalnya ya, kita perlu uang misalnya 1 miliar misalnya, atau 10 miliar, atau 100 miliar. Nah, ini harus kita bisa tentukan, kita pengen instrumen investasi dari pemilik dana itu, apakah dalam bentuk saham, pinjaman, atau hibah. Ya tentunya masing-masing punya kelebihan atau kekurangan ya. Ya kalau saham ya apa ya kita nggak perlu balikin ya, saham mereka masuk sebagai bagian dari perusahaan kita, tapi terus kemudian saham kita terdilusi, misalnya tadinya kita bikin sendiri saham kita kan 100%. Nah terus tapi kemudian ada investor nih tertarik, dia bilang saya pengen masukin deh 10 miliar gitu, tapi 50% sahamnya buat saya ya. Nah itu kan seperti itu, kita harus bisa berhitung lah kira-kira oke atau enggak. Nah, tapi positif positif poin lainnya dari dari bila mereka masuk sebagai pemilik pemilik saham juga adalah mungkin kita bisa menggunakan network mereka, ya, apakah network untuk di upstream, di midstream, atau di downstream. Nah, jangan-jangan mereka punya good relationship misalnya dengan jaringan distribusi, atau good relationship dengan misalnya Taman Nasional, atau good relationship dengan apalah ya sebagainya, dan apa macam-macam lah kita bisa bisa leverage gitu. Nah, yang berikutnya pinjaman. Ya, pinjaman ya mungkin kita, aduh saya nggak mau deh saham saya terdilusi, saya pinjam aja deh ya. Nah, pinjam ini berarti kan ada kewajiban, ya kan? Nah, kita mesti berhitung nih. Kewajiban ini kita tiap bulan harus bayar cicilannya berapa, ya. Atau bisa juga ada grace period. Oh, kamu setahun pertama nggak perlu bayar, atau 2 tahun pertama nggak perlu bayar, tapi tahun ketiga mulai bayar. Nah, itu enaknya adalah ketika nanti udah lunas, ya, bisnis kita tetap 100% punya kita. Ya. Nah, ada juga yang hibah. Nah, hibah ini eh, apa enak, nggak ada tanggung jawab apa. Bukan nggak ada tanggung jawab, maksudnya kita saham kita nggak terdilusi, terus kemudian kita nggak ada kewajiban untuk membayar cicilan, ya. Ya, tapi em, ya biasanya strict juga gitu. Biasanya sudah kita sepakati di awal, oke, kamu dapat dana hibah ini sebesar ini dan akan digunakan untuk ini ya, jadi harus dimonitor gitu. Cuma memang biasanya dana hibah nggak terlalu besar gitu ya. Nah, jadi dari sini ya kita mesti bisa mengidentifikasi lah kebutuhan seperti apa. Nah, bisa juga kita mendapatkan namanya blended funding. Nah, jadi blended funding itu bisa tiga-tiganya ya. Jadi dari satu misalnya dari satu institusi ya kita bisa mendapatkan saham, terus kemudian equity gitu ya, terus kemudian dapetin pinjaman juga, terus kemudian mereka memberikan hibah juga.
Ya, itu bisa juga seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih kita bisa ketemu, kita bisa dapetin pemilik modal gitu ya. Nah, kalau pengalaman saya itu memang awalnya tuh susah ya. Jadi saya juga pernah apa namanya sempat cari-cari gitu ya, sempat presentasi ke kanan ke kiri, benar-benar kayak canvassing lah ya. Apa nih presentasi ke teman-teman, presentasi ke segala macam ya. Padahal waktu itu kebutuhannya nggak terlalu besar. Nah, tapi beberapa hal yang mungkin kita bisa eh, apa bisa lakukan ya. Yang pertama pameran. Nah, sebenarnya pamerannya bisa pameran apapun ya. Kita pameran produk ya, itu investor juga rajin tuh datang-datang ke pameran karena ya itu tadi mereka juga sebetulnya cari em, siapa sih apa usaha-usaha yang kira-kira menarik gitu kan. Nah, jadi kita ikutan pameran bisa tiba-tiba habis itu ada investor datang atau pemilik modal datang atau bank datang, LSM datang. Wah, Pak, ini menarik nih bisnisnya. Kira-kira kita bisa kerja sama nggak? Nah, bisa seperti itu, gitu. Nah, terus yang kedua networking. Ya bisa juga sebetulnya nggak perlu jauh-jauh, bisa juga dari teman ya, atau bisa juga dari dosen, ya bisa juga dari apa, dari siapapun lah ya. Itu yang saya alami sendiri gitu, yang tadi saya cerita, saya udah presentasi ke kanan ke kiri gitu ya. Tiba-tiba ya apa, justru yang pertama kali mendekati saya itu adalah teman-teman yang tetangga gitu, yang rumahnya cuma 300 meter dari rumah saya, ya kan. Nah, jadi ya kalau misalnya ada yang bilang rezeki datang dari arah yang tak terduga-duga ya ini bisa gitu ya. Atau bisa juga datang di investor forum. Ya sekarang sering kali tuh ada apa nih sekelompok investor bikin semacam investor forum gitu, terus kemudian mereka kayak apa ya, kayak investor kayak kayak business matching gitu ya. Jadi nanti kita suruh presentasi, terus kemudian mereka akan kalau misalnya cocok mereka akan approach kita, terus kemudian ya ada diskusi lebih lanjut. Ya. Tapi intinya itu tadi, bahwa investor, pemilik dana juga sebetulnya Ya, mungun ini sepertinya nggak mudah untuk cari, di oh LinkedIn dan sebagainya kita bisa cari gitu. Ya, halo, iya Pak, lanjut Pak. Tadi oke Bapak ya, lagging tadi barusan. oke ya. So basically sih itu aja gitu ya. Jadi apa namanya em, mindsetnya adalah bahwa eh, pertama mencari pemilik modal itu sebetulnya sama sulitnya dengan pemilik modal mencari pelaku usaha. Jadi ya itu tadi seperti kita pacaran ya cari yang cocok lah, ya kan. Bisa nanti mungkin sesudah lama-lama ya justru kita tuh pilih-pilih gitu investor ya, kita nggak mau deh investor yang ini soalnya kayak gini, ya kita lebih cocok investornya seperti ini ya. Jadi justru akan ada masa di mana akhirnya investornya itu justru yang mendekati kita dan akhirnya kita yang berkesempatan untuk memilih investor yang paling cocok buat kita gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, pastikan bahwa usaha kita itu, karena kita pelaku usaha ya, karena kita bukan LSM, pastikan usaha kita itu mempunyai business opportunity yang bagus, ya, social impact opportunity yang bagus dan environmental impact opportunity yang bagus. Dan itu apa namanya terintegrasi semuanya. Dan yang ketiga, pastikan kita bisa mengidentifikasi sebetulnya bisnis kita mau dibawa kemana sih, ya. Terus kemudian challenge-nya apa dan kebutuhannya apa. Ya, sehingga akhirnya kita bisa ketemu customer, ketemu investor, kita bisa bilang, investor, saya perlu uang nih segini, 1 miliar misalnya. Karena saya pengen mengembangkan bisnis saya dari sini ke sini, dan untuk itu saya perlu melakukan ini. Nah, ini biayanya. Untuk capex sekian, untuk opex sekian, untuk working capital sekian gitu. Nah, nanti pasti investor akan tanya, terus abis itu gimana? Ya, impact opportunity, impactnya seperti apa? Nah, kita bisa ceritain. Nah, itu aja. Mungkin em, apa namanya mudah-mudahan memberi apa ya sharing ini bisa bermanfaat. Nah, mungkin kalau boleh saya ingin share iklan terbaru dari Mahora Hora ya. Coba.
Kelihatan ya? Ya, ya kelihatan. Tapi mungkin ini audionya belum di-share, Pak. Suaranya kok nggak ada ya suaranya? Oh, ini kelihatannya kepotong nih. Tapi anyway, ya. Ya kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi, ya happy to discuss. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selamat kita berikan apresiasi ya teman-teman, Bapak Ibu semua atas sharing presentasi dan knowledge-nya yang telah dijelaskan dan dibagikan kepada kita dari Bapak Slamet. Tadi menarik materinya juga iklannya tadi. Jadi mungkin nanti buat Bapak Ibu semua yang lebih ingin masih penasaran nih tentang produknya mungkin bisa di search di sosial medianya juga ya Pak ya untuk produk Mahara ini atau mungkin kalau eh, mau di order juga itu sepertinya bisa di order secara online itu Bapak Ibu. Oke, Wah, itu menarik, boleh banget menarik. tuh kalau gitu. Ya. Ah, menarik tadi bahwa bahasanya kalau dari Pak Selamat tadi ini mungkin kita bisa lihat bedanya ya tadi Bapak Ibu semua kalau tadi mungkin kalau di ICL yang di Pak Arif itu Pak Adi itu lebih ke bisnis to bisnis lebih banyaknya saya lihatnya sedangkan kalau Pak Selamat ini di Mahora-Hora itu memang ke bisnis to customer B2C jadi memang kita udah bisa dapat insight nih jadi mungkin kalau ada dari bisnisnya Bapak Ibu sekalian yang emang bergeraknya B2C, nah mungkin nanti akan banyak pertanyaannya ke Pak Slamet gitu. Sedangkan kalau yang B2B tadi mungkin akan bisa banyak pertanyaan ke Pak Adi. Nah, oleh karena itu tanpa memperpanjang waktu lagi, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab nih. Nah, Pak Adi dan Pak Slamet, kita udah ada lebih dari 50 partisipan nih dengan asumsinya mayoritas akan datang dari UMKM pelaku UMKM. Nah, jadi buat Bapak Ibu bisa ditulis nih pertanyaannya sekarang bisa langsung dikirimkan saja di kolom chat dulu untuk pertanyaannya dan nanti akan kita sampaikan dan kita akan minta dijawab oleh Pak Adi dan Pak Slamet. Jadi silakan bisa ditulis pertanyaannya di sana. Iya, dan boleh raise hand juga kalau ingin menanyakan secara langsung. Tapi sebelumnya saya mungkin bacakan pertanyaan pertama nih dan sebenarnya untuk Pak Slamet ya di sini di kolom chat udah ada pertanyaan dari Ibu Kartika. Jadi beliau dari brandnya Abah Abut katanya usahanya di keripik pisang nih. Oh, nih. Mungkin masih ada kemiripan lah Pak ya, Pak Slamet ya. Nah, permasalahan beliau katanya adalah di sumber daya alamnya di mana bahan baku susah dicari tapi PO itu banyak gitu. Jadi PO-nya banyak tapi bahan bakunya itu susah dicari gitu. Dan juga jadinya modal untuk diputarnya juga terbatas gitu jadinya Pak. Jadi PO-nya beliau ini banyak tapi bahan baku produksinya terbatas dan mungkin karena sistemnya PO juga untuk modalnya diputar jadi susah. Mungkin ada saran nggak Pak untuk Ibu Kartika ini untuk konteksnya seperti ini? Iya, wah ini sebetulnya ini disebutnya nice problem ya. Nice problem itu karena udah ada PO, ya kan? Biasanya bisnis ngejar-ngejar PO. Ini PO-nya ada, cuma bahan bakunya nggak ada. Nah, apa? eh, sebetulnya kan kalau kayak gini, mungkin kita emang harus berkolaborasi ya. Jadi apa namanya? Ada dua nih. Kalau memang kebutuhannya hanya dari sisi bahan baku, ya mungkin bisa berkolaborasi. Saya nggak tahu apakah ada dari sisi koperasi atau dari sisi komunitas misalnya. Kalau misalnya bahan baku atau
Poktan, kelompok tani atau Gapoktan, gabungan kelompok tani gitu ya, yang memang fokus di apa namanya perkebunan pisang. Nah, jadi memang yang saya pelajari juga bahwa bisnis itu memang kita nggak bisa sendiri gitu ya. Jadi harus ada satu ekosistem, harus ada satu komunitas. Dan seringkali akhirnya kita memang bukan saling bersaing gitu ya, tapi justru saling kolaborasi, saling membantu. Nah, itu yang pertama yang bisa dilakukan. Jadi, dan biasanya ketika kita lempar di sosial media gitu ya, sesimpel saya misalnya pisang sebanyak ini gitu ya. Bisa jadi ada di ujung sana yang kesulitan menjual pisangnya. Nah, jadi ini sebetulnya satu satu peluang juga untuk bisa berkolaborasi. Nah, apa yang saya alami adalah apa nih, ketika kita semakin apa ya, mungkin semakin dikenal ya, itu banyak petani-petani gula aren dari Sabang sampai Merauke sih belum ada, tapi sampai Flores gitu ya, itu menghubungi kami gitu, Pak, udah ada kebutuhan tambahan nggak untuk gula arennya? Di area kami banyak petani gula aren, banyak pohon aren, tapi belum ada yang beli gitu kan. Nah, bisa jadi hal yang sama juga terjadi di apa yang Ibu lakukan gitu ya. Jangan-jangan di ujung sana atau di daerah lain itu ada yang kesulitan untuk menjual pisangnya. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, itu tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah nice problem. Kalau misalnya PO Ibu udah konsisten seperti itu sebetulnya investor akan sangat suka gitu. Oh ya udah, kalau kayak gitu Bu, kira-kira Ibu perlu apa namanya dana berapa sih untuk bikin kebun pisang sendiri misalnya? Ya, Ibu bisa hitung kalau misalnya oh PO saya kira-kira sekian Pak. Jadi apa kebutuhan apa namanya lahan pisangnya misalnya 5 hektar atau 10 hektar gitu. Nah, itu kalau menurut saya itu investor tuh akan tertarik karena udah lebih jelas gitu ya antara antara revenue dan juga apa namanya hitung-hitungannya udah lebih jelas lah. Kalau misalnya kita bilang saya mau bikin kebun pisang nih tapi belum ada yang beli gitu kan. Nah, itu lebih susah gitu. Nah, menurut saya itu yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama adalah coba kita buka network kita buka jaringan kita ya, mungkin ada komunitas atau ada poktan atau gapoktan yang kita bisa ajak kerja sama. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya kita memang pengen apa nih engage dengan investor, sebetulnya ini sesuatu yang menarik buat investor menurut saya ya. Semoga menjawab. Oke, Pak, selamat. Terima kasih ya. Menarik, menarik. Berarti memang kalau kondisinya kayak gini, ya emang kalau bisa networkingnya dipakai, dicari ya Pak ya. Dan tentunya saya menarik tadi Pak di terminologinya ini nice problem. Artinya bukan problem yang malah sifatnya negatif, tapi ada sisi positifnya untuk pengembangan bisnis yang menarik-menarik. Nah, oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Pak Bambang Esu yang udah reset. Boleh silahkan on mic saja Pak. Pak Bambang silahkan. Ya, halo, dengaran ya. Iya, masuk Pak. Ya, salam kenal dengan Bambang dari UMKM di Bekasi, Pak. Saya di bidang siap saji, ayam bakar, tapi masih semacam cloud kitchen gitu, jadi masih online gitu lewat apa sebutannya merek GrabFood, GoFood, ShopeeFood kayak gitu untuk jual ayam bakar. Tapi konsep saya tuh nanti eh, pengen buat semacam kemitraan dengan pengusaha-pengusaha di apa istilahnya di perumahan lah, mungkin ibu-ibu rumah tangga dan sebagainya, dan mereka bisa punya usaha rumahan untuk bidang ayam bakar ini eh, di rumahnya masing-masing gitu, dengan konsep yang lebih sederhana gitu. Nah, yang saya mau tanyakan ini, karena ini kan lebih ke pemberdayaan orang-orang di rumah tangga gitu untuk usaha, kira-kira bagaimana tipsnya supaya ini bisa bisa lebih cepat apa perkembangan usahanya, supaya bisa omsetnya semakin tinggi. Kemudian tadi menyimak mengenai apa bagaimana bisa mendapatkan investor, itu
itu juga salah satu problem menurut saya. Bahkan untuk mencari kesempatan bisa presentasi untuk feedback dan sebagainya itu masih sangat sulit saya dapatkan networking di situ. Mungkin bisa dibantu kasih masukan supaya nanti ini usaha bisa dikenal dan kita bisa presentasikan eh, apa namanya fiturnya dia seperti apa supaya mungkin ada investor tertarik gitu. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Berarti memang tadi untuk skala teknisnya gimana bisa dikembangkan nih biar banyak ibu-ibu rumah tangga yang ikut berdampak. Dan tadi juga terkait gimana biar bisa mempersiapkan biar dapat networking ke investor, biar dapat pendanaan. Nah, mungkin apakah dari Pak Adi dulu mau jawab, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Slamet setelahnya. Iya, terima kasih Pak Bambang. Sebenarnya kalau dari kemitraan itu salah satu cara untuk kita bisa apa ya mengembangkan bisnis lebih cepat. Kita pun juga melakukan kegiatan seperti itu karena eh, kita sendiri juga nggak fokus di manufacturingnya, tapi kita fokus di pengembangan teknologinya, pemasarannya dan sebagainya. Sehingga untuk em, produksinya, manufacturingnya kita membuka untuk kemitraan juga sebetulnya dengan petani jamur atau bahkan ke em, perusahaan yang menghasilkan limbah pertanian juga gitu. Jadi itu cara kita membesarkan perusahaan. Jadi kita minim nanti modalnya gitu. Nah, cuma yang jadi concern adalah ketika kita melakukan kolaborasi seperti itu, yang harus di em, apa ya dipertimbangkan adalah quality controlnya ya. Mungkin gimana caranya kita bisa quality control kan ada ya. Wah, ini di franchise ke mana-mana, terus kok makin lama rasanya nggak enak ya gitu. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan. Sehingga ada juga yang tidak menggunakan metode franchise, tapi menggunakan em, misal em, joint venture atau profit sharing gitu ya. Kita share bahan bakunya, dan kalau misalnya ada profit kita bisa profit sharing kayak gitu. Ada berbagai jenis banyak kegiatan atau skema ya terkait kemitraan. Jadi untuk ayam em, aku bukan begitu ini ya ahlinya, tapi em, yang jadi pertimbangan mungkin adalah gimana kita mengontrol quality-nya agar tetap konsisten ketika besar nanti. Terus yang kedua juga terkait pendanaan, sebetulnya baik kalau dari pengalaman aku sendiri, memang eh, di Indonesia ini nggak terlalu banyak gitu ya akses untuk pendanaan yang sifatnya grant gitu ya. Em, Sangat sedikit sih sebenarnya, tapi ada beberapa em, institusi yang mencoba gitu ya memberikan, terutama apalagi kalau misalnya kita punya ya tadi dampak gitu. Jadi kalau misalnya tadi juga melihat gitu ya, em, Pak Slamet nge-share yaitu em, tipsnya, frameworknya yang bisa diikutin, ya mudah-mudahan sih ketika ngobrol dengan pemberi dana juga bisa lebih solid lagi. Oh ini loh dampaknya, sehingga mereka dengan comfort gitu ya, dengan comfort mereka bisa melakukan investasi atau bahkan memberikan dana secara em, hibah ya gitu. Em, jadi mungkin tipsnya adalah kalau aku sih sebetulnya karena kita ada di dunia sosial media gitu ya sekarang, lebih mudah sih sebetulnya untuk membuat sebuah apa ya exposure. Jadi makin makin besar gitu orang mengetahui kita gitu. Jadi kalau sesimpel dengan share di story Instagram atau story WhatsApp gitu itu juga udah ngasih ngasih ini sih sebetulnya. Nah, dari situ juga nanti lama-lama bakal bakal eh, terhubung sendiri sih gitu. Eh, dan kita pun juga waktu itu awalnya tahun 2000 berapa ya, 2013 atau 14 gitu ya, itu awalnya Facebook bisa posting video
Nah, kita posting video di sana, terus jadinya viral dan dapat exposure di situ. Awal kita bisa kerjasama dengan universitas di luar negeri untuk melakukan riset bareng. Terus juga dari sana juga dapat lagi exposure lagi dan menggulung sampai sekarang em, bisnisnya. Ya cuma modal video di Facebook gitu. Nah, aku sih ngerasa mungkin itu bisa bisa kita apa ya, contoh praktis kali ya yang bisa kita lakukan biar biar dapat exposure yang besar. Oke, Pak Edi. Mungkin Pak Slamet ingin menambahkan? Oke, ya. Nah, kalau saya melihatnya Pak, eh, ya bagus ya bisa kemitraan. Nah, cuma kalau misalnya kita kemitraan itu kan jangan sampai nanti kita udah bermitra sama mereka tapi nggak ada yang beli produknya, ya kan Pak? Nah, jadi kayaknya memang apa harus dipastikan juga di hilirnya untuk sisi penjualannya itu cukup kuat ya karena begitu juga ketika kami dengan petani Pak. Jadi ketika kami dengan petani itu pasti petaninya akan tanya gitu. Jadi berapa kilo yang akan dibeli dari saya gitu kan? Karena ujung-ujungnya kan mereka pengen mendapatkan pendapatan gitu ya. Nah, jadi mungkin apa yang saya pelajari selama ini adalah ya kita memang harus jelas fungsi kita tuh sebagai apa gitu ya. Apakah fungsi kita sebagai pemilik brand ya ataukah fungsi kita yang akan memasarkan produk ini atau apa gitu. Karena kalau misalnya kita nanti bermitra sih misalnya dengan 10 orang atau bahkan 100 orang tapi terus kemudian ternyata produknya nggak laku kan kasihan juga gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih apa em, hilirnya kita harus perkuat ya kalau misalnya perlu kita bangun merek ya kita bangun merek gitu kan. Nah, kemudian dari situ ya bisa mulai di konsep kira-kira bisnis modelnya seperti apa. Ya, jadi misalnya bisnis modelnya apa, targetnya seperti apa, terus kemudian juga cara penjualannya seperti gimana. Nah, yang masalah kemitraan tadi itu kan sebetulnya dari mulai hulu sampai ke tengah-tengah gitu. Itu kan untuk proses produksinya kan. Nah, tapi menurut saya salah satu PR yang kita harus lakukan adalah di hilirnya juga gitu. Jadi seperti kereta api ya, kita ini di lokomotifnya gitu. Ketika lokomotifnya bergerak ke depan, itu ke belakangnya akan ketarik ya. Tapi kalau misalnya di belakang kita kebanyakan tapi nggak ada lokomotifnya, ya takutnya akhirnya nggak akan em, apa namanya sustain juga bisnisnya. Oke, gimana Pak Bambang? Apakah terjawab? Iya, Pak. Ya, sudah cukup terjawab sih. Paling mungkin untuk apa masukan untuk pendanaan. Kalau untuk untuk dari segi penjualan sih ya, alhamdulillah sih lumayan lah kalau menurut saya. Artinya saya sudah lakukan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Selamat itu seperti kita membangun merek sudah benar. Saya sudah coba daftarkan dan sudah mulai ikut berbagai basar untuk branding itu dan sudah mendaftarkan di beberapa marketplace. Sudah cukup baik responnya. Nah, planning saya ke depannya kemitraan itu ya saya buat dalam bentuk barang setengah jadi. Jadi misalnya itu ayam bakar saya buat dalam bentuk ayam ungkep. Nanti tinggal kita training siapa mitranya untuk bisa karena sangat sederhana kok, tidak susah ini. Alat-alatnya pun tidak banyak dibutuhkan. Jadi ini memang konsepnya dibuat sesederhana mungkin supaya ibu-ibu rumah tangga ini bisa berbisnis dari rumahnya sambil bisa mengawasi anaknya mungkin artinya dia bisa lebih punya fleksibilitas tinggi seperti itu sih arahannya makanya Ya, saya paling tinggal butuh kapan bisa menampilkan pitch desk-nya lewat presentasi ke investor itu seperti itu gitu aja sih. kalau boleh saya tambahin dikit lagi, eh, Ya, Mas Akil. ya, Ya, silakan Mbak. wah kalau kayak gitu udah keren tuh Pak Bambang. Ya, berarti maksudnya Pak Bambang kan ini untuk scale up ya Pak ya. Ya, Jadi untuk dibikin supaya lebih besar gitu kan. Nah, betul. menurut saya kalau misalnya model bisnis yang sekarang Pak Bambang lakukan udah berhasil, udah jalan gitu ya. Nah, berarti kan Pak Bambang perlu untuk scale up kan. Gimana caranya bikin supaya bisnis ini jadi 10 kali atau bahkan 100 kali. Tapi kan untuk jadi 10 kali atau 100 kali kan mungkin perlu pendanaan gitu kan maksudnya Pak Bambang ya.
Ya, Nah, betul, Pak. jadi betul itu tinggal kalau misalnya udah punya bisnis modelnya, itu tadi Pak, kalau misalnya apa memang udah disiapkan identifikasi masalahnya dan sebagainya, terus kemudian dana yang dibutuhkan seperti apa, kalau menurut saya Pak Bambang nih udah siap untuk bertemu dengan investor gitu. Nah, pasti nanti ketika bertemu dengan investor pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan lah. Yang menurut saya justru itu akan memperkuat kita punya bisnis model gitu, Pak Bambang. Tapi sebenarnya udah enak karena bisnis Pak Bambang udah jalan dan udah menghasilkan. Ini cuma masalah scale up yang mungkin tadinya di apa nih satu kota, ya sekarang misalnya pengen dibikin jadi 2 kota, 5 kota atau bahkan 10 kota. Iya, betul, Pak. Oke. Ya, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu. Dan semoga bermanfaat ya, Pak Bambang, dan semoga dapat diaplikasikan. Oke, kita ada selanjutnya, ada yang raise hand juga dari ini, mohon maaf Bapak atau Ibu, Kurnia Sukma. Jadi silakan bisa langsung on mic aja. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Saya Ibu, Kak. Ibu Ya, Kurnia silakan. Sukma Iya, silakan dari Ibu Kurnia. Cirebon. Iya, saya mau nanya begini, Kak. Usaha kami kan sudah berjalan, sudah masuk apa ya? Marketnya sudah ada di Indomaret. Mohon maaf nggak on cam. Ini lagi bikin laporan tahunan, Kak. Bikin laba rugi, neraca, ya untuk laporan pajak. Kami sudah masuk di Indomaret, Lotemat, Alfamart. Produk kami itu olahan makanan dari sayuran, buah-buahan, dan ubi. Nah, kami punya bisnis, model bisnis itu pakai bisnis model Canva, dan kami juga punya goals untuk tahun 2024 itu untuk kirim ke luar gitu. Yang jadi masalah ini pendanaannya. Kami sudah ada penawaran investor, tapi ya dari salah satu kementerian gitu. Eh, Ternyata kami pelajari itu mereka ada apa ya pembagian fee gitu ya kayak 30% dari apa ya omset. Saya bingung jadinya. Saya bilang kalau 30% dari omset bangkrut saya nih usaha saya gitu. Jadi bagaimana cara kita bisa memilah investor yang baik? Saya tertarik dengan Yayasan Ke Hati, Kak. Saya sudah googling Yayasan Ke Hati itu yang pendanaan hijau. Cuma saya bingung kemana ini saya mau nemuinnya gitu. Di mana saya bisa nemuinnya kan di Jakarta alamatnya. Kembali kami ke Jakarta, bingung saya nyarinya juga alamatnya. Kami udah bawa berkas. Jadi bagaimana Pak Slamet itu tadi teknis untuk bisa menemui investor itu. Karena kami ini tahun 2024 itu kami udah MOU dengan Kazakhstan untuk pengiriman emping Kak, emping melinjo sama ke Turki. Kemarin kami pameran di Turki untuk pengiriman emping melinjo. Nah, ini kan perlu dana sekali begitu. Terus bagaimana cara memilih investor yang baik gitu, yang tidak sampai ikut nimbrung dalam manajemen gitu, karena di situ saya khawatir sekali gitu kalau investor masuk mengikuti manajemen kita gitu, jadi ngatur-ngatur. Malah ada informasi katanya nanti kalau kitanya apa lama-lama perusahaan kita diambil sama investornya. Saya bingung, Kak. Saya jadi bingung sekali, benar. Saya bingung sekali. Padahal saya memerlukan dana yang banyak. Khususnya untuk jamur. Jamur itu kan banyak. Kami udah kirim ke Singapura, di Haumat, Malaysia, di Malakat Mall gitu. Petaninya yang bingung nih petaninya. Kami dari hulu ke hilir. Impact-nya tuh tinggi banget gitu, baik secara ke lingkungan, sosial, masyarakat itu impact-nya tinggi sekali gitu. Jadi bagaimana ya Kak bisa bisa berkomunikasi dengan Yayasan Ke Hati Iya. Atau investor yang baik lah gitu, yang jangan yang Iya. sampai mencelakai kita UMKM gitu, udah UMKM usaha mangkrak kemana-mana jadinya. Makasih Kak. Iya, terima kasih Bu Kuredi. Menarik nih, menarik dan sangat cocok ditanyakan kepada narasumber kita kali ini. Tapi mungkin kita karena tadi bahasanya juga, berarti tadi masalahnya adalah butuh dana karena emang mau ekspansi. Tapi di sini gimana nih Pak Slamet dan Pak Hadi kita milihnya, jangan sampai nanti kayak yang disampaikan ibunya malah kita aja yang jadi ya bangkrut sebagai UMKM gitu. Dan tadi mungkin ada spesifik juga ya
untuk terkait ke hati. Jadi mungkin bisa Pak Selamat dulu yang jawab. Silakan Pak. Oke, wah ini Bu Kurnia sih udah canggih Bu. Ibu udah sampai masuk Indomaret, Alfamaret, terus kemudian juga udah masuk ke ekspor ya. Ini justru kita semua yang harus belajar ke Ibu nih gimana caranya supaya bisa apa namanya masuk ke pasar internasional gitu ya. Masih merangkak, Nah, Mas. Masih belajar berjalan. nah Bu, apa ya Siap. tadi surprise juga kalau misalnya memang tadi ada investor yang minta apa ada sampai 30% gitu ya. Nah, tadi sebetulnya investor itu kan ada 3 macam ya Bu ya. Jadi bentuknya apakah dia dalam bentuk equity atau saham atau pinjaman atau juga dana hibah, ya kan? Nah, tapi yang paling penting adalah sebetulnya setiap kali kita bertemu dengan investor, Bu, ya itu kita ada negosiasi, Bu. Ya, Hmm, jadi ada ya. negosiasi. Kalau misalnya ibu itu tadi, ibu misalnya, aduh nggak mau deh mereka jadi bagian dari perusahaan gitu kan. Ya berarti investor itu masuknya mungkin dalam bentuk pinjaman. Nah, kalau kayak gitu ya Ibu kita harus berhitung gitu gimana caranya supaya pinjaman itu kita bisa lunasi, cicilannya bisa kita bayar, terus kemudian operasional perusahaan kita bisa tetap apa namanya berjalan dengan baik gitu kan. Nah, itu Betul. kalau dalam pinjaman. Nah, kalau pinjaman ini sebenarnya bisa dari bank, Bu. Ya, apalagi perusahaan Ibu kan udah tadi Ibu apa nih udah bikin laporan keuangan dan sebagainya. Berarti sebenarnya kan perusahaan Ibu nih udah mantap lah. Nah, sebetulnya udah bankable, bisa jadi udah bankable. Jadi bank juga udah akan dengan senang hati memberi pinjaman ke Ibu. Nah, itu kalau misalnya dalam bentuk pinjaman. Yang kedua dalam bentuk saham. Nah, jadi kalau saham itu ya investor masuk ke perusahaan ibu, yaitu sebagai apa namanya sebagai pemegang saham nantinya. Ya, jadi misalnya tadinya ibu 100%, nah ini jadi nanti janjian dengan mereka, saya masukin sekian ya, tapi nanti sahamnya 30% jadi punya saya ya. Nah, sebetulnya ada ada namanya silent shareholder, Bu. Nah, jadi kalau silent shareholder itu dia nggak akan cawi-cawi dengan bisnis ibu gitu ya. Jadi operasional segala macam ya ibu tetap tetap melakukan. Yang melakukan itu tetap ibu gitu. Tapi memang ibu punya kewajiban untuk memberikan laporan. Apakah itu per bulan, apakah itu per 3 bulan gitu ya. Karena kan biar gimana mereka nggak mau kan uangnya tiba-tiba hilang gitu misalnya masukin misalnya berapa misalnya 5 miliar gitu Bu ini 5 miliar ya terus kemudian saya dapat 30% saham ya kan dia kan pengen juga bisnisnya berhasil gitu kan nah tapi itu sebenarnya tinggal janjian aja Bu apa namanya tinggal negosiasi ya kan boleh masuk misalnya sekian ya terus kemudian ibu bilang kamu dapatnya sekian persen ya terus kemudian operasional saya yang jalanin ya nanti kamu cuma dapat laporan terus kemudian di akhir periode apakah per tahun apakah 6 bulan apakah 3 bulan dapat dividen dapat bagi hasil gitu Bu. Ya. Mm-mm. Tapi udah keren Ibu Mas sebenarnya. Tapi masih takut Pak Slamet kalau anu tuh kalau pinjem bank tuh karena kami tuh di lingkungan pondok. Jadi kalau pinjem bank itu nggak boleh sama Abah. Jadi, Oke. Nah, iya nggak boleh oh, ada yang riba-riba katanya. Nanti oh, nggak takut nggak iya iya. selamat usahanya. Gimana Nah, ya Iya, Pak? ya mungkin ada juga Bu ya, shareholder atau investor itu modalnya bagi hasil Bu. Ya, jadi Hmm. ya itu kayak bisa juga per project ya Bu ya. Misalnya Ibu tadi projectnya mau ke Turki misalnya. Ya udah Ya. Ibu cuma untuk project Turki itu ya Ibu tawarkan misalnya ke si A gitu ya. Oh ini ke Turki misalnya 1 kontainer totalnya sekian, keuntungannya sekian. Nanti kalau misalnya itu kita bagi hasil ya. Apa namanya nanti pokoknya dikembalikan terus kemudian keuntungannya kita bagi investor misalnya dapat sekian persen, ibu dapat sekian persen. Nah, itu bisa juga sebetulnya Bu seperti itu. Pak Slamet punya linknya nggak? Tambah panjang nih. Eh mungkin Aku nanti Bu minta kalau nomor misalnya teleponnya. boleh Bu Boleh nanti minta apa namanya teleponnya. mungkin kalau misalnya itu nanti saya boleh share nomor telepon saya. Iya, Oh, barangkali Pak Slamet punya linknya gitu. ya, eh, mungkin kita bisa tanya ke Pak Adi juga nih, Bu. Jadi kan tadi kalau ada terkait mencari investor nih, tadi kan kendalanya memilih-milih investor. Nah, mungkin dari Pak Adi ada perspektif baru nih, gimana nih Pak untuk cara memilih dan tentunya investor seperti apa yang kira-kira cocok nih buat kasusnya Ibu ini. Silahkan Pak.
Ya, ya aku juga harus belajar sih kayak Ibu Kurnia. Eh, tapi tadi udah dijawab hampir banyak dari Pak Slamet. Terus mungkin kalau dari tips aku sebetulnya eh, em, kalau bisa juga ya per project gitu ya, jadi bisa bagi hasil. Em, tapi memang em, biasanya mereka minta yang lebih besar ya, karena risikonya kan juga tinggi dibanding mereka taruh di misalnya instrumen misalnya reksadana atau deposito gitu kan. Em, Apalagi sekarang rate-nya lagi tinggi nih sekarang kan Iya. deposito itu. Jadi sebetulnya em, bisa juga dilakukan per project. Dan itu sebetulnya paling aman juga adalah investor yang sebetulnya kita kenal gitu. Jadi keluarga atau teman atau siapa yang memang sudah kenal kita cukup lama gitu, sehingga ke ke apa ya kepercayaannya sudah terbangun sebelumnya. Sebetulnya itu. Em, jadi itu nomor satu opsinya. Tentunya nomor duanya sebetulnya ya nggak ada cara lain sebetulnya ke ini ya institusi perbankan. Memang aku eh, ya paham juga sih ada beberapa yang dengan prinsipnya nggak bisa gitu ya. Tapi ada juga kok mungkin ada beberapa opsi lainnya yang yang mungkin lebih ramah lah gitu ya terhadap em, em, ya syariah ataupun apapun itu gitu. Em, nah kalau untuk investornya ya tadi benar sih, kalau investor bisa juga dia memang invest di perusahaan kita, tapi juga tidak apa ya, tidak memiliki kemampuan untuk voting gitu. Itu juga bisa juga gitu. Sehingga perusahaan juga masih ownership-nya dimiliki oleh kita gitu. Kontrolnya juga masih dimiliki oleh kita. Tapi sebetulnya em, jangan takut sebetulnya kalau perusahaan kita dibeli gitu di masa depan gitu. Karena ada juga banyak itu menjadikan salah satu exit mereka, karena em, kadang kita ngelakuin bisnis karena kita tahu ini anak kita gitu ya, eh, yang udah kita gedein bang dari awal gitu ya. Sehingga agak agak tidak rela gitu kalau perusahaannya dibeli gitu. Tapi banyak kok yang melakukan hal seperti itu. Misalnya contoh em, Aqua zaman itu juga belum ya dimiliki oleh keluarga gitu. Tapi karena dirasa wah sudah tua gitu ya, dan mereka nggak mau mewariskan ke anaknya karena rawan konflik gitu ya, jadi berantem keluarga sendiri. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual ke perusahaan lain gitu. Em, nah itu juga biasa juga dilakukan juga. Dan biasanya ada juga yang dibelinya perusahaannya oleh investor yang udah masuk juga gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu takut juga gitu ya. Nah, mungkin yang bisa ditanya em, adalah ini ya, kenapa kenapa tertarik dengan usaha ini. Terus yang kedua, apa ekspektasinya gitu. Karena ada beberapa investor yang ekspektasinya adalah, wah saya ingin um, ngembangin usaha ini sampai panjang gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang ya saya ingin ngembangin perusahaan ini tapi durasinya sampai 5 tahun atau 10 tahun gitu. Tapi nanti kemudian saya keluar gitu. Saya akan jual saham saya ke pihak lain. Ada juga yang seperti itu. Jadi mungkin yang bisa kita tanya adalah apa ekspektasinya. Apakah ingin mau bareng-bareng ngembangin usaha atau ingin short term um, gain atau ya dapat keuntungan dalam waktu dekat gitu. Nah, itu yang harus kita tanyain sih. Dan biasanya investor juga ya tentunya ekspektasinya kan adalah return ya kebanyakan. Jadi itu yang harus kita tanya. Dan yang paling penting sebetulnya yang kedua adalah selain uang, apalagi yang bisa mereka um, provide atau support ke kita. Misal tadi mau akses ke pasar, atau oh saya punya keahlian, oh saya punya kemampuan untuk membantu ibu untuk usaha bisnisnya lebih berkembang dengan mesin teknologi dan lain sebagainya. Itu kita harus harus tanya di awal gitu sih. Nah, kalau misalnya memang ada kemungkinan ya menemukan Mhm. se- ya investor. Oke.
Oh iya, mungkin saya menyela sedikit nih Pak Adi. Mungkin kalau waktu itu pengalaman Pak Adi di hibah ya, yang dari DBS itu mungkin bisa diceritakan juga mungkin sebagai referensi juga buat Ibu dan ya hadirin Ya, yang lain di sini. iya, DBS cukup apa ya? DBS Bank sering melakukan program hibah. Setiap tahunnya mereka bisa lakukan pendanaan per per perusahaan itu sampai 2,5 miliar ya. Um, dan memang mereka menargetkan untuk perusahaan yang memiliki dampak. Jadi kalau misalnya tipsnya adalah bisnisnya satu udah jalan, itu lebih baik. Yang kedua adalah ada yaitu tadi eh, bukti gitu ya atau record dokumentasi ya ini loh dampak kita ini. Em, bisa menggunakan framework yang aku udah share atau Pak Slamet yang udah share tadi. Udah tinggal diikutin aja, masukin ke dalam presentasinya. Insya Allah sih lolos tahap satu ya. Nanti Hmm, tahap keduanya adalah interview untuk dan mereka setiap tahunnya terbuka. Aku kurang tahu kalau tahun ini atau tahun depan itu dibukanya periode kapan. Tapi biasanya Oke, mereka selalu buka di DBS Foundation ya. oke. Berarti Bisa tinggal di minta update. linknya Kak Adi. Kak Adi bisa minta link untuk yang BS tadi tuh Kak, yang Boleh. dana Hmm, hibah. oke, mungkin nanti bisa dibantu share di kolom chat aja ya Pak Di. Oke, gimana Ya. Ibu Korea sudah terjawab nih buat Sudah, pertanyaannya? sudah terjawab sekali. Terima kasih Kakak, terima kasih banyak. Iya, Terima terima kasih. kasih. Minta linknya Oke, aja sama nomor teleponnya. Terima kasih. ya, ya. Oke, mungkin karena kita juga udah sampai di sesi akhir acara dan sepertinya masih banyak pertanyaan. Cuman mungkin nanti Bapak, Ibu, dan hadirin yang join kali ini, kan kita punya grup tuh, punya grup community. Nanti bisa kirim aja pertanyaannya di sana dan nanti kalau berkenan kita akan forward ke Pak Slamet dan Pak Adi untuk dijawab karena waktu kita memang lumayan terbatas pada sesi kali ini. Oh ya, dan ini juga ini ada info dari panitia kita, itu mohon diisi ya link feedbacknya untuk mendapatkan uh, untuk feedback acara dan sertifikat kita pada kegiatan kali ini. Nah, karena kita sudah di akhir acara, mungkin sebelum ditutup kita minta nih ya semacam closing statement dari narasumber kita kali ini, singkatnya untuk pesan apa nih untuk kepada entah itu entrepreneur yang sedang mengembangkan usaha ataupun calon-calon entrepreneur nih yang ingin masuk ke industri berkelanjutan ini. Mungkin boleh Pak Adi dulu Pak, silakan. Iya, kalau dari aku em, karena beberapa sudah melakukan usaha gitu ya. Mungkin yang harus bisa dilakukan adalah mulai mencatat sih, merecord gitu apa yang sudah kita hasilkan dampaknya. Kadang suka lupa gitu. Misal tadi jualan ayam, berapa potong ayam yang sudah terjual atau mungkin kalau misalnya ayamnya itu dibeli dari misal em, petani gitu ya. Ada berapa petani gitu ya yang atau peternak yang terlibat gitu di supply chain-nya. Jadi itu aja sebetulnya sudah membantu kita untuk bisa menuju ke menjadi wirausaha sosial gitu ya. Jadi jangan lupa dicatat aja sih. Karena biasanya itu cuma modal nyatet gitu doang, nanti itu investasinya bisa datengin banyak peluang ini, peluang dapatkan pendanaan juga. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Adi. Pak Slamet. Eh, ya kalau dari saya mungkin ya kita sesama pelaku UKM ya, kita kan pasti pernah merasakan atau mungkin masih merasakan ya malam-malam kebangun, terus kemudian stres sendiri, nggak ada yang penjualan turun dan sebagainya gitu ya. Nah tapi mungkin satu hal yang saya rasakan selama 3 tahun ini itu ternyata apa namanya banyak teman-teman, banyak orang di luar sana yang siap membantu gitu ya. Nah, jadi karena seperti tadi apa baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi yang lainnya gitu ya, em, kebutuhan kita akan pendanaan ya itu sama besarnya dengan kebutuhan mereka untuk mencari rekanan. Nah, jadi selama kita memiliki apa bisnis model yang kuat, terus kemudian rencana bisnis yang bagus,
Ya apalagi tadi ditambah dengan apa nih dampak sosial dan dampak lingkungan yang ada yang erat hubungan dengan bisnis kita, ya insya Allah apa namanya cepat atau lambat itu akan ada pendanaan yang masuk ke kita dan itu bisa di luar dugaan ya bisa bisa secepat yang kita nggak kira sebelumnya. Jadi tetap semangat. Oke, terima kasih Pak Selamat dan sekali lagi terima kasih juga Pak Adi. Nah, begitu ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian bahwa eh, banyak cara, banyak peluang untuk UMKM ini bisa kita bilang naik kelas di ranah ya berkelanjutan menjadi social enterprise ini. Dan intinya kayak sebagaimana yang Pak Selamat bilang, yang penting niat dulu dan sebagaimana Pak Adi bilang tadi, ya bisnis modelnya, impact-impactnya dicatat dulu dan cepat atau lambat pasti nanti pendanaan dan peluang-peluangnya akan datang lah untuk menjemput kita. Oke, mungkin itu aja sesi buat kita kali ini. Tentunya kami paham mungkin masih banyak nih dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, berkonsultasi, tapi tidak masalah. Nanti silahkan koordinasi di grup, kita akan bantu untuk fasilitasi keluhan, pertanyaan, ataupun hal yang ingin Bapak Ibu semua ketahui. Nah, sebelum saya tutup, mungkin kita bisa dokumentasi dulu. Jadi dimohon untuk buat partisipan yang hadir bisa on cam nih kita foto dulu, dokumentasi dulu. Mungkin bisa dibantu dari Kak Gio untuk komando dokumentasinya. Silakan Kak Gio. Oke, untuk sesi dokumentasi ini untuk teman-teman boleh tolong on cam dulu ya sebentar. Oke, boleh Ayo. tolong on cam dulu. Hmm. Oke, asik. Oke, oke, saya hitung sampai 3 ya. Ibu-ibu boleh pada on cam, bapak-bapak. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, Oke, baik. thank you Terima Kak kasih. Gio. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu hadirin sekalian peserta webinar FC Series pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih juga Pak Slamet dari Mahora-Hora dan Pak Adi dari MCL untuk ya ilmunya. Kita sangat berterima kasih karena bisa sharing nih nanti tadi di lebih dari 50 partisipan dan dari beragam tuh Pak tadi dari ada Cirebon, bahkan kalau tidak salah tadi ada peserta yang datang dari Qatar juga. Jadi semoga inisiasi ini bisa tetap kita lanjutkan. Kita bareng-bareng bersinergi, berkolaborasi, mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dimulai dari UMKM. Dan tentunya FC ingin mengajak kita semua untuk bisa bersama-sama ke sana. Oke, paling itu saja dari saya, mewakili rekan-rekan FC juga. Terima kasih kepada narasumber kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan. Dan sampai jumpa di acara-acara FC selanjutnya dan pantengin terus di website dan Instagram dan community kita untuk agenda-agenda kita selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih Pak Slamet, Pak Adi. Terima kasih, Pak. Happy holiday. Terima kasih ya.